Halo, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, teman-teman PK 265, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Kak. Pagi kakak. Pagi luar biasa. Sehat selalu. Pagi, Luar Kak. biasa. Terima kasih teman-teman semua Selamat pagi. antusiasmenya pagi ini. Pagi ini kita ada sesi layanan teman-teman. Ini lebih ke internal dengan teman-teman internal LPDP yang nantinya akan membersamai teman-teman awardee during studi. Pagi ini sudah ada Mas Raffi. Halo, selamat pagi Mas Raffi dari tim keuangan. Ada Mbak Farah ya? Mas Raffi di 266. Oke, Mbak Farah, sorry. Selamat pagi Mbak Farah. Pagi, Mbak Yudita. Pagi juga Mbak Heni dari tim penyaluran. Selamat pagi. Pagi. Ada Mas Sony. Siap hadir, Bu. Selamat pagi Pak D, kita bisa manggil Pak D ya kalau Mas Sony. Ada Mas Sodik juga. Halo Mas Sodik, dan nanti di 30 menit terakhir nanti kita akan bergabung Mbak Sera ya. Selamat pagi Mas Mbak semua, semoga sudah ngopi ya. Jadi sudah semangat untuk memberikan pencerahan pada awardee PK 265 dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan terkait penyaluran, monitoring dan evaluasi, sekaligus nanti ada tim alumni. Oke, sebelum mulai mungkin ada yang akan say hi dulu, mungkin Mbak Heni atau Mbak Farah, monggo, atau Mas Sodik. Boleh ya mengucapkan selamat pagi aja buat teman-teman PK 265. Semoga sehat semua, sudah sarapan, happy, dan siap untuk berdiskusi bersama kami. Nanti kita bisa bantu untuk beberapa pertanyaan terkait sama kalau dari sisi saya penyaluran dana ya. Tapi Mbak Farah pun demikian dari sisi keuangan sama ada Mas Sodik dan tim itu nanti tentang monitoring evaluasi. Jadi kalau teman-teman mau tanya tentang LPS, laporan progres studi, lulusan, cuti, perpindahan dan lain-lain juga bisa ya Mas Sodik dan tim. Begitu aja sih mungkin Mbak Yudita. Makasih Mbak Heni. Teman-teman di sini tidak ada paparan karena kami berharapnya teman-teman sudah lulus semua e-learningnya yang sudah 10 kali ngulang itu ya. Harusnya sudah 50%, 70% udah nangkep lah ya apa isinya, dan di sesi ini kita lebih ke pencerahan apabila teman-teman masih ada pertanyaan terkait e-learning ataupun buku panduan yang teman-teman sudah baca sebelumnya. Oke, rules-nya di sini kalau mau bertanya sebutkan nama, prodi, tujuan, dan kalau mau bertanya melalui Slido tidak boleh anonimus ya. Kalau pertanyaannya sama, ya silahkan ini di-scan dulu barcode Slido-nya. Nggak bisa ya? Silakan teman-teman scan dulu barcode-nya. Kemudian nanti kalau pertanyaannya sama tinggal di likes aja. Jadi pertanyaannya naik ke atas ya. Ingat tidak boleh anonimus, yang anonimus langsung aku skip pertanyaannya. Oke. Mungkin kita mulai saja ya Mbak Mas semua. Ada yang mau bertanya langsung? Sementara kita menunggu Slido-nya. Izin Mbak Ada Yudita. Oh iya, gimana Mas Aris Santoso? Aku pikir nggak ada. Kalau nggak ada berarti udah katam semua nih. Kita bisa akhiri sesi ini. Gimana Mas Aris Aris ya. Ya, terima kasih Mbak Dita, Mbak Edi, Mbak Farah, dan Mas Sodik atas kesempatannya. Ini kita berarti langsung tancap aja ya, problem masing-masing ya. Jadi terima kasih. Ini saya Aris Santoso dari Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ini nanti rencana fellowship intervensional neurologi, jadi ke Myongji Korea, Myongji Hospital Korea Selatan, berangkat bulan depan. Nah kemarin itu dari SK garansi pembiayaan itu ternyata tercatat 5 bulan, padahal minimal pendidikan saya 6 bulan. Dan nanti
selisih 1 bulan. Di sosialisasi yang dulu itu diberi kesempatan sampai maksimal 24 bulan. Artinya kalau nanti di sana memerlukan perpanjangan waktu dan biaya untuk menambah ilmu dan skill, itu bisa memperpanjang masa jaminan pembiayaan. Dan nanti kemarin itu SK-nya 5 bulan, jadi minimal pendidikan saya 6 bulan. Gimana kira-kira untuk nanti mengajukan yang selisih 1 bulan itu pakai mekanisme yang mana gitu? Terima kasih. Terima kasih Mas Aris. Jadi di SK-nya 5 bulan, tapi sebenarnya aktual studinya 6 bulan gitu 6 ya. bulan, iya. Monggo mungkin dari tim Monef, Mas Sodik atau Mas Sony. Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Dengar. Samar-samar Pak Ginanjar. Oh, masih samar-samar? Sudah. Ya. Baik, jadi terkait ini ya, jadi studi belum sesuai gitu ya. Pada dasarnya ada yang namanya layanan perpanjangan masa studi. Gitu nggih. Jadi perpanjangan masa studi itu dapat disampaikan jadi pada secara normatif, jadi penerima beasiswa kalau untuk magister yang kurang dari 24 bulan, doktoral kurang dari 48 bulan itu dapat menyampaikan perpanjangan studi dengan kondisi tertentu tentunya ya. Nanti dari tim yang berwenang akan melakukan analisis lebih lanjut atas kendala yang dialami gitu ya, apakah bencana alam atau ada perubahan kebijakan dari kampus, sakit dan sebagainya gitu ya. Itu pengajuannya nanti dilakukan kalau untuk teman-teman yang ASN misalnya karena kebutuhan untuk penerbitan surat tugas atau izin belajar itu dapat mengajukan paling cepat 6 bulan sebelum masa studi berakhir. Kalau untuk teman-teman yang non ASN karena memang bisa terikat dengan surat tugas belajar atau izin belajar dari kantornya itu mengajukan paling cepat 3 bulan gitu ya. Pada prinsipnya layanan itu terbuka gitu ya, jadi sepanjang sesuai ketentuan nanti dilampirkan dari ininya ya rekomendasi dari perguruan tingginya, terus kemudian nanti ada semacam LOA baru gitu ya. Jadi dalam hal perguruan tinggi tidak menerbitkan LOA baru, itu di perguruan tinggi ada semacam surat revisi LOA gitu ya. Nanti dilengkapi dengan silabus, terus kalender akademik gitu ya. Nah itu nanti akan menjadi bahan pertimbangan gitu ya. Terus kemudian yang tidak lupa dalam pengajuan mohon agar melampirkan dokumen-dokumen pendukung gitu ya. Jadi seperti SKMA yang terakhir, KRS terakhir, transkrip terakhir, terus tesis atau disertasi atau ini ya karya tugas akhir gitu ya. Terus termasuk daftar kronologi perkuliahan. Nanti dari tim yang berwenang akan melakukan verifikasi dulu. Setelah verifikasi nanti dilakukan validasi. Itu nanti menjadi bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan kebijakan dan keputusan lebih lanjut. Demikian, semoga mencerahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ginanjar. Ini saya kan belum berangkat ini Pak. Silabus itu sudah muncul, Pak ya. Silabus, time schedule dalam 6 bulan itu sudah muncul bulan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-6. Jadi apakah nanti minta silabus yang baru dari rumah sakit atau pakai yang sudah ada itu sudah cukup nggih? Terima kasih. Baik, jadi ini kembali lagi ke ini ya, kan nanti ada di asesmen gitu ya, kan ditelaah lebih lanjut gitu ya. Alangkah baiknya gitu ya, jadi itu menyampaikan silabus pada saat ini dan silabus pada saat pengajuan gitu ya. Jadi agar tim yang berwenang nanti dapat ternyata pada waktu itu silabusnya seperti ini. Pada saat pengajuan itu silabusnya ada semacam update gitu ya misalnya, atau nanti bisa ditambahkan pula
dari pihak yang berwenang gitu ya. Jadi yang menyatakan bahwa misalnya minimal untuk masa studi itu sekian, atau masa studi yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian prodi ini adalah sekian gitu. Jadi semakin banyak dokumen pendukung, tentunya nanti pertimbangan dari tim yang berwenang akan lebih keren lagi, Mas, seperti itu. Bagaimana, Mas Aris? Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih sudah Pak Kinanto, terima kasih Mbak Dita, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Siap. Nanti untuk dokumen apa saja yang diperlukan itu ada di buku panduan, mungkin dibaca lagi ya Mas Aris ya, untuk bisa lebih tertib administrasi dan nggak bolak-balik nanti pengajuannya. Oke, kita lanjut dulu ke Mas Hoirul Adib, benar ya? Selamat pagi Mas Hoirul, langsung saja pertanyaannya, tapi sebutkan nama dan PT Prodi tujuan dulu. Terima kasih Mbak Yudita, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Hoirul Adib dari program beasiswa LPDP JIK. Saya mengambil di program studi di Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro, dan untuk link-in-nya di Jepang di Hiroshima University, seperti itu. Terima kasih, saya izin bertanya Bu, karena kita juga masih ngambang terkait di program ini, jadi tidak ada yang dikonsultasi karena kelihatannya program ini angkatan pertama ya, sebelumnya dipegang oleh Bappenas kalau kita baca-baca sebelumnya kayak gitu. Mohon izin bertanya Pak, yang pertama, jadi terkait SA kemarin kan memang SA kita ditiadakan ya, kita sudah mendapat LOG dan sudah mendapat kontrak, ternyata SA kita dibatalkan karena diasumsikan kita mendapatkan SA dari pihak di JIK di Jepang nanti. Nah, terus itu kan kita dari Hiroshima itu tertulis 0. Nah, apakah nanti untuk SA itu mekanismenya bagaimana? Karena kita di kampus tujuan di Hiroshima dan IUG itu tertulis 0 seperti itu untuk di kemarin informasinya. Nah, yang kedua yaitu terkait standar living allowance. Nah, ini juga beda-beda karena di edaran JIK beda, di edaran LPDP beda. Nah, ini kita harus mengacu yang mana gitu. Yang kemarin disosialisasikan 140.000 berapa gitu, terus di JIK-nya beda. Nah, ini kita juga harus mengikut yang mana. Terus yang terakhir ini yang sedikit penting ya Bu, karena kemarin dari Prodi sendiri sebenarnya untuk program LinkedIn ini kita kan di LOG-nya itu tertera kita di Universitas Diponegoro-nya itu 1 tahun ya, 1 tahun langsung di kampus Jepang seperti itu. Nah, tapi ternyata dari pihak Prodi memberikan informasi bahwa setelah balik dari Jepang itu kita wajib menyelesaikan sidang tesis Bu. Jadi di situ kita pulang otomatis kita butuh mengaktifkan SSO lagi. Nah, itu otomatis membutuhkan pembayaran 1 semester lagi, harus wajib penambahan 1 semester. Nah, kalau kita berkaca dari programnya dari Bappenas JIK itu memang untuk di kontraknya itu ditambahkan 1 semester karena untuk pulang itu dia harus sidang tesis. Nah, maka karena harus mengaktifkan SSO. Nah, posisi kan kita nih setahun di Undip kan berangkat ke Jepang otomatis SSO-nya itu mati ya. Dia katakan dia mengikuti program ini. Nah, untuk mengaktifkan kembali itu di tahun ketiga semester 1 itu otomatis harus membayar uang UKT. Nah, itu sedangkan di kontrak kita itu hanya tertulis di 1 tahun awal, di tahun di pembiayaan di Universitas Diponegoro-nya. Nah, ini juga kemarin dari pihak Undip juga minta bantuan kita untuk mengkomunikasikan dengan LPDP bagaimana kebijakan dari LPDP karena kan kita dari Jepang kan balik perlu sidang tesis lagi itu untuk di Universitas Diponegoro. Nah, mungkin itu aja sih Bu, ada 3 pertanyaan dari saya selaku perwakilan dari teman-teman LPDP JIK di Universitas Diponegoro seperti itu. Terima kasih Mas Adib. Cukup banyak ya pertanyaannya dan cukup detail memang karena ini program baru ya. Mungkin coba dijawab oleh Mbak Heni atau Mbak Farah. Oke, aku coba jawab, tapi sepertinya tidak semua saya bisa jawab ya. Ada beberapa bagian yang memang nanti sepertinya teman-teman dari Monef ya yang menjawab terkait sama studi tambahan tadi ya yang harus dilakukan ketika sudah kembali ke Indonesia. Nah, itu apakah masuk ke dalam durasi studi juga atau tidak itu Mas Tony dan Mas Sodik. Mas, aku hampir aja manggil namanya Mas Pela Gandong. Mas Hoirul ya. Mas Hoirul, ini untuk yang program JIK, mungkin pertanyaan pertama saya, apakah sudah diterima LOG-nya? Sudah yang terbaru. Oke.
Kalau dari sisi kami di penyaluran beasiswa, memang mau tidak mau Mas nanti akan mengikuti apa yang terlampir di dalam LOG tersebut gitu. Nah, kalau misalnya saat ini di LOG memang tidak ada settlement allowance, maka itu secara otomatis di dalam memenuhi beasiswanya teman-teman juga tidak akan muncul itu gitu ya, karena itu kan dipetakan dari LOG opsi-opsi atau menu-menu tersebut di dalam beasiswa. Secara otomatis berarti teman-teman tidak akan bisa mengajukan. Nah, tetapi kalau memang ada yang perlu dikonfirmasi atau perbaikan lagi di LOG, mungkin nanti kami konfirmasi dulu ya Mas ya sama tim terkait nih, ada tim Monek, ada tim kerjasama juga yang memang mengeksekusi di awal untuk kerjasama JICA ini. Untuk sementara kami masih tetap follow apa yang ada di LOG Mas, tapi ini nanti jadi concern kami ya untuk kami konfirmasi. Kalau memang nantinya di LOG ada penyesuaian, kami akan mengikuti juga. Tapi mengingat ini adalah program kerjasama, nah ini memang biasanya berbeda nih terms condition-nya dengan program yang reguler. Baik itu dari sisi komponen dananya ataupun dari nominal living allowance dan komponen dana lainnya itu bisa berbeda. Gitu ya. Jadi mohon jangan dibandingkan secara apple to apple dengan program reguler karena ini memang programnya kerjasama sehingga ada terms conditions yang berbeda. Dari saya mungkin itu nanti kami bantu untuk konfirmasi ke tim kerjasama dan tim Monet dulu ya. Kalau LOG-nya ada perubahan nanti kami pasti menyesuaikan gitu. Tapi jika memang sudah final seperti yang sekarang yang mau tidak mau dari penyaluran dana kami pun mengikuti itu gitu ya. Mas Khairul. Mas Wasona atau Mas Sodik mungkin tentang yang tadi masa studi untuk penyelesaian tugas akhir atau presentasi atau apa ya Mas ya tadi ya yang disebutkan di akhir yang tidak masuk dalam durasi LOG. Iya, ada yang tidak masuk durasi itu setelah after dari Jepang. Baik. Tadi Mbak ini menanyakan terkait LOG-nya ya. Izin Mas, LOG-nya berapa bulan untuk masa studi? Studinya 1 tahun di Indonesia Pak, di Undip gitu. 12. Ini apa tadi? Double degree apa Double joint degree degree. tadi? Double degree. Kalau keseluruhan berapa? Kalau keseluruhan sama di Hiroshima tuh 24 bulan Pak. Jadi makanya itu ada pertanyaan terkait after dari Jepangnya perlu penambahan untuk itu mengaktifkan SSO-nya ya untuk sidang tesis. Jadi perlu penambahan 1 semester lagi. Baik, ini kami jawab ya. Jadi untuk terkait ini kan tadi seperti disampaikan Mbak Heni ya. Jadi ini kan memang program di luar reguler gitu ya. Jadi baik double degree maupun joint degree gitu ya. Ini saya kasih contoh gitu ya. Misalnya kayak di UGM gitu ya. Jadi semester 1-2 di UGM, terus kemudian semester 3 sampai 4 itu di mitra di luar negeri gitu ya. Terus kemudian bisa semester 5 atau 6 balik lagi di UGM untuk tesis gitu ya. Ini adalah kebijakan yang berada di perguruan tinggi mitra gitu ya. Namun demikian terkait dengan apa tadi keperluan penyelesaian di semester 5 gitu ya. Itu belum dapat diakomodir gitu ya. Jadi sebagaimana kebijakan LPDP bahwa untuk studi paling magister itu di 24 bulan atau 4 semester, kalau doktoral di 8 semester atau 4 tahun seperti itu Mas. Bagaimana Mas Adip, apakah sudah cukup menjawab atau ada follow up questions? Tadi follow up question tuh Bu terkait ya maksudnya kan tadi sudah dijelaskan kita mengikuti ya. Cuma kemarin kita juga bingungnya keterangan di LA-nya juga Bu. LA itu kan LPDP pas sosialisasi menyebutkan segini. Nah, terus kita dicek di bookletnya JICA itu beda lagi Bu. Nah, ini kita harus ngikut yang mana gitu loh Bu terkait follow up-nya. Jadi juga tadi berarti kita akhirnya di semester 5 otomatis bayar sendiri juga gitu ya Pak ya. Nah, itu ada 2 follow up lagi sih Bu. Itu sih Mbak. Ya, kalau antara
flyer ya, yang ada di JICA ataupun yang di sosialisasi, itu sebetulnya Mas yang final adalah yang ada di LOG. Jadi Mas Adip lihat aja ada yang di LOG seperti apa. Itulah yang menjadi pegangan dan itulah yang akan terpetakan di menu beasiswa teman-teman untuk besaran living allowance teman-teman, seperti itu. Terus kalau misalnya memang ada masa di mana teman-teman ini berangkat ke luar negeri, tetapi masih tetap harus terdaftar kan untuk aktivasi sebagai mahasiswa di universitas dalam negerinya, ini memang kebijakan di LPDP teman-teman ini cover sendiri, karena LPDP hanya bisa membayarkan tuition fee di salah satu kampus saja. Kalau lagi masa di dalam negeri, kita bayarkan dalam negeri, ketika masa di luar negeri, dibayarkan di luar negeri. Seperti juga misalnya di UI itu ada biaya aktivasi status mahasiswa, itu kurang lebih 1 juta rupiah atau berapa gitu kalau tidak salah. Tidak membayar full tuition fee seperti biasanya. Nah, itu ditanggung oleh UWERD karena kami mengcover biaya yang teman-teman lagi ada di luar negeri. Seperti itu ya Mas ya, dari saya. Makasih. Cukup Mas Adip? Cukup Mbak Yudita, terima kasih ya Mbak. Nanti kalau misalnya di tengah jalan memang ada perlu perpanjangan atau memang belum selesai, silakan ketikkan bantuan kalau bila ada permasalahan ya. Memang ini karena program baru, jadi pasti akan ada beberapa penyesuaian. Oke, thank you Mas Adip. Teman-teman, ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Kalau tidak, kita mencoba buka Slido dulu. Oke. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di Slido nih Mas Mbak, teman-teman pelayanan. Cukup banyak ya. Yang pertama dari Emir Aditya, kita coba bacakan ya. Berdasarkan pengalaman awardee sebelumnya, apa saja permasalahan yang sering terjadi dan mungkin bisa kami antisipasi dari sekarang? Oh, ini terlalu broad Mas, banyak banget permasalahannya, jadi mungkin besok-besok didetailkan ya. Kalau boleh Mas Emir didetailkan lagi permasalahan apa yang mungkin dirimu maksud ya. Kita boleh skip dulu pertanyaan kedua. Untuk pencairan SA 1 kali di Indonesia dan 1 kali di luar negeri, dokumen apa saja yang diperlukan? Apakah hanya bukti visa? Terima kasih. Dari Mas Iputu Surya. Boleh ke Mbak Heni mungkin? Atau Mas Sodik? Untuk yang mana? Yang SA. Kalau SA di kami ya, Mbak Dita. Mas Beli Putu. Pencairan SA 1 kali di Indonesia, 1 kali di luar negeri. Beli Putu silakan cek di akun beasiswa, itu ada menu buku panduan pencairan dana, di download. Di situ nanti akan muncul satu buku panduan, ada opsi ada klausul tentang dana kedatangan atau settlement allowance. Kalau settlement allowance pertama itu ketika teman-teman masih di dalam negeri dicairkan 50% ya. Syaratnya adalah bukti pengurusan visa. Bukti pengurusan visa. Visanya kalau udah jadi boleh, bukti pengurusannya saja juga boleh, gitu kan. Itu untuk yang 50% pertama. 50% kedua ketika sudah sampai di lokasi studi, itu juga ada syaratnya, dicek di buku panduan. 1 itu adalah boarding pass, yang kedua adalah enrollment letter atau bukti bahwa sudah enroll di kampus. 3 adalah laporan kedatangan di KJRI, KBRI atau kantor perwakilan lainnya. Seperti itu. Jadi sebelum mengajukan tolong cek dulu di buku panduan ya, dan pastikan data dukung yang disyaratkan ada dan tersedia gitu ya. Dan dokumennya harus dokumen yang benar ya teman-teman, karena beberapa awardee itu suka ada yang manipulasi dan segala macam gitu tuh, tolong jangan dilakukan karena nanti sanksinya langsung kena pasal pemberian informasi yang tidak benar dan bisa dikenakan pemberhentian beasiswa juga pengembalian dana gitu ya. Jadi teman-teman mohon tetap stay integritinya dijaga ya, kita sama-sama gitu. Terima kasih Mbak Dita. Terima kasih Mbak Heni. Kita lanjut lagi ya dari Mas Agung Aroyani terkait dengan peraturan Kementerian Ristek Dikti untuk penambahan SKS kami yang tadinya 36 menjadi 56. Ini untuk S2 apakah akan ada durasi penambahan studi? Sepertinya ini akan menyesuaikan dengan PT Prodi ya, dengan kebijakan PT Prodi tujuan teman-teman semua. Tapi mungkin Mas Soni atau Mas Sodik boleh menjawab. Izin menjawab, soal saya cukup jelas ya tadi ya. Oke, baik. Untuk tadi ada beberapa kondisi yang sudah disampaikan di buku panduan. Jadi kami sangat
kami sangat berulang kali lah istilahnya berulang kali untuk teman-teman yang saat ini sedang menerima beasiswa untuk selalu membaca buku panduan. Di situ disebutkan untuk perpanjangan masa studi dikarenakan beberapa kondisi. Salah satunya adalah terdapat perubahan kebijakan. Nah, di sini disebutkan dari 36 SKS menjadi 52 SKS. Nah, apakah nanti akan mempengaruhi durasi studi? Jika mempengaruhi durasi studi, ketentuannya sudah kami sampaikan, itu salah satu kondisi yang dapat dijadikan alasan. Kemudian teman-teman juga menyampaikan berkas-berkas atau dokumen yang dibutuhkan untuk perubahan atau perkembangan masa studi. Jadi itu aja Mbak Yudita. Terima kasih, itu aja. Terima kasih Mas Sodik, semoga cukup mencerahkan ya teman-teman ya. Selanjutnya dari Muhanif Yasin Yusuf, untuk komponen alat bantu atau difabel. Untuk komponen alat bantu difabel atau disabilitas, apakah masih tersedia di batch 2 2024? Ini mungkin maksudnya Mas Hanif, Mas Yasin ini dari batch 2 2024 gitu ya. Mengingat di panduan beasiswa terbaru, komponen tersebut sudah hilang. Boleh dijawab mungkin Mbak Heni? Baru tahu habis sudah hilang. Kayaknya masih ada, Mas. Coba dicek kembali ya. Aku kaget nggak ada desktop. Terakhir kami melakukan revisi di bulan Juni 2025 dan ini tetap masih ada. Komponennya namanya bantuan pendukung disabilitas lainnya kalau tidak salah gitu ya. Masih ada dan jumlahnya maksimal adalah 10 juta, epos maksimal ya. Jadi kalau biayanya di bawah 9 juta, di bawah 10 juta kami akan bayarkan secara epos. Tapi kalau lebih dari 10 juta kami bayarkan maksimal 10 juta dan hanya bisa diajukan sekali selama masa studi. Dan hanya bisa digunakan untuk pembelian barang. Jadi kalau misalnya teman-teman pendukung disabilitasnya berupa jasa, misalnya jasa pemeriksaan, jasa konsultasi, atau jasa-jasa lainnya, itu tidak bisa di reimburse. Nah, untuk saat ini memang kebijakannya hanya untuk pembelian barang yang mendukung disabilitas teman-teman dalam studi langsung ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya disabilitas, akan tetapi teman-teman belanja sesuatu yang mendukung atau membantu disabilitas teman-teman tapi tidak terhubung langsung dengan studi, itu kayaknya nanti perlu dianalisa juga ya. Kita tetap akan melakukan verifikasi jenis-jenis belanja apa saja yang bisa dilakukan reimbursement seperti itu. Terima kasih Mbak Dita dan Mas Yasin. Terima kasih Mbak Heni. Teman-teman ada yang mau bertanya langsung lagi? Ada yang mau open mic dulu untuk berdiskusi langsung? Oke, ini sudah ada satu orang, Mas. Kok hilang tiba-tiba Masnya? Gandewa Tunasnya juga diskusi. Oke, tadi Mas Gandewa sudah bertanya? Belum kan ya? Boleh. Belum. Monggo Mas. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Gandewa. Saya akan komen di 13 Oktober PhD di Griffith University di Gold Coast di Queensland. Nah, pertanyaan saya seputar tentang asuransi kesehatan, tentang ASHC. Nah, kebetulan saya mendaftar LPDP dengan LOA unconditional di beasiswa afirmasi. Di letter of offer di LOA unconditional saya itu, dia sudah menyatakan memang studinya 4 tahun, tapi OSHC-nya atau asuransi kesehatannya itu 5 bulan, jadi ada tambahan. Nah, ketika saya konfirmasi untuk mendapatkan Certificate of Enrollment, yang mana OSHC itu menjadi bagian dari prasyarat untuk mengurus COE di Griffith. Griffith sudah mengkomunikasikan langsung, saya sudah coba tiket bantuan, terus kemudian tiket bantuan di tiket bantuan menyatakan bahwa coba dilanjutkan lagi ke Griffith karena memang proses pembayaran seperti OSHC dan tuition fee itu kolektif ya untuk mahasiswa Indonesia yang dibiayai LPDP di Griffith. Nah, itu juga sudah dilanjutkan oleh Griffith University. Cuman karena Griffith di LOI-nya
letter of offer-nya itu menyatakan bahwa 57 bulan, sementara di LOG yang saya terima itu 4 tahun durasi OSHC-nya. Jadi ada gap sekitar 6-7 bulan. Nah, itu yang saya mau coba mendapatkan pencerahan, kira-kira gap itu bagaimana ya? Karena itu menjadi bagian dari OSHC itu menjadi bagian dari prasyarat untuk saya mendapatkan Certificate of Enrollment di Griffith. Nah, COE ini kan akan dipakai lagi nanti untuk ngurus visa dan segala macamnya. Nah, kurang lebih begitu dulu, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Mas Gendewa, mungkin bisa langsung dijawab sama Mbak Heni atau Mbak Farah? Oke, saya dulu ya Mas Gendewa ya panggilannya ya. Dewa, Mbak. Oh Dewa, oke. Oke Mas Dewa. Jadi kalau untuk OSHC itu memang sebetulnya kita batasi ya, di dalam buku panduan itu kan etos maksimal 29 juta per tahun untuk yang di luar negeri. Jadi sebetulnya kalaupun misalnya ada OSHC yang atau jenis asuransi lain yang durasinya itu melebihi LOG, tetapi ketika dihitung itu per tahunnya adalah, atau secara total dihitung itu adalah tidak melebihi per tahun 29 juta dari masa LOG. Misalnya begini, LOG-nya 4 tahun, berarti 29 kali 4, itulah maksimal yang bisa kami bayarkan, ya kan? Walaupun misalnya di OSHC Mas itu mengcovernya untuk 50 bulan misalnya, ya kan? Tapi kalau masih masuk di 29 juta kali jumlah durasi itu di DLOG itu sebetulnya masih bisa. Nah, namun biasanya kalaupun melebihi, kami meminta awardee untuk menego dengan universitas, gitu kan. Biasanya ada yang berhasil, ada yang tidak sih. Kita menegosiasikan dengan universitas untuk menyesuaikan durasi asuransinya. Gitu. Biasanya ada yang mau. Gitu. Nah kalau mau ya kami akan bayarkan etos. Tapi kalau tidak dan itu mutlak banget harus dibayarkan dalam rangka teman-teman untuk bisa enroll atau bisa studi, itu bisa sih sebetulnya Mas. Jadi nanti coba di tiket bantuan di ini lagi ya Mas ya. Ada di pasal di poin 11.3 kalau nggak salah di asuransi di buku panduan. Jadi mohon teman-teman cek lagi di buku panduan. Silakan dipastikan dulu jika memang ada klausul-klausul yang membolehkan, silakan bisa di challenge ya, tapi dikonfirmasi di tiket bantuan bahwa menurut buku panduan seperti ini saya lihat boleh di screen cap atau boleh di copy supaya nanti kami juga bisa ngecek kembali gitu ya, Mas Dewa. Boleh follow up question, Mbak? Iya. Iya, follow up question-nya saya sudah coba mengajukan tiket bantuan terkait perihal ini. Sebenarnya karena intake saya tanggal 13 Oktober, jadi proses visa dan segala macam itu cukup mepet ya dengan yang kondisi yang sekarang. Akhirnya dari email Griffith, terus kemudian dari apa yang sudah di tiket bantuan pertama, itu saya sudah coba ajukan ke tiket bantuan yang kedua. Nah dari situ karena saya waktu mengurus ini menggunakan ini ya fasilitasnya IDP sebagai agent untuk mengurus visa dan segala macamnya. Nah pada saat itu si pihak agent IDP menyarankan kalau misalkan ini bisa ditanggulangi terlebih dahulu karena memang pengurusannya juga cukup mepet. Sementara ketika kita kalkulasi memang tidak melebihi dari apa yang disediakan oleh LPDP. 29 juta per tahun. Nah akhirnya saya coba cover dulu untuk ininya pembayaran gap di OSHC-nya, terus kemudian mencoba mengajukan reimbursement ke LPDP, tapi ditolak. Nah itu yang saya coba mau klarifikasi karena memang setelah di total tidak melebihi dari 29 juta per tahun, walaupun ada gap 6-7 bulan. Oke Mas, gitu. boleh dibantu nomor tiket bantuannya, silakan dicatat di chat nanti biar kami cek ya. Oh baik, siap. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Gendewa. Semoga nanti di tiket bantuan bisa lebih clear ya.
Siap, makasih Mbak. Oke, ada lagi yang mau bertanya secara langsung ke tim layanan, teman-teman? Kalau tidak, kita balik ke Slido dulu. Mungkin ke Slido dulu. Boleh ditampilkan. Oke. Apakah ini dari Dias Elperna Rangkuti ya? Apakah PDP menyediakan komponen pendidikan untuk biaya penunjang pendidikan seperti laptop? Lalu apakah boleh uang buku digunakan untuk beli laptop? Oke. Monggo ini Mbak Hen. Ini Mbak Farah. Ada suara yang bocor dari mana ya Kak? Ya, dari mana ya ini ya? Mas Cakalele Randanya mungkin ya. Oke. Kalau untuk komponen biaya penunjang pendidikan yang khusus berupa barang seperti laptop gitu ya, itu tidak di cover oleh LPDP gitu. Sementara untuk book allowance itu memang judulnya book allowance ya, dia bisa digunakan untuk membeli buku ataupun untuk misalnya berlangganan jurnal atau juga yang lain selama itu mensupport studi teman-teman, asal jangan dipakai untuk dugem ya teman-teman. Nah, si dana buku ini sebetulnya kan tidak ada LPJ-nya atau tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Jadi tidak ada apa namanya semacam aturan tertentu khusus yang mengharuskan dana ini harus dipakai untuk ABCD gitu. Jadi silakan digunakan secara bijaksana untuk mensupport studi teman-teman saja. Jika memang misalnya laptopnya rusak mau diperbaiki dan pakai dana book allowance itu monggo saja, itu kebijaksanaan teman-teman sendiri untuk menggunakan dana tersebut, tetapi namanya book allowance kita berharap ini digunakan untuk hal-hal yang memang mensupport studi, kurang lebih sih kayak gitu. Mbak siapa tadi atau Mas siapa, maaf udah hilang pertanyaannya. Oke, terima kasih Mbak Heni. Kita lanjut dari Nadia. Ini teman-teman kalau misalnya punya pertanyaan yang sama, di likes aja ya pertanyaannya di Slido, jadi nanti akan naik ke atas. Oke, Mbak Nadia nanti kita boleh bertanya ini di sesi yang lain ya mungkin ya, karena ini sesi layanan. Kita lanjut dulu Mbak, ada dari Mas Fauzan, Bapak Ibu mau tanya, apakah penerima beasiswa di AS diizinkan untuk mengambil program OPT? Terima kasih. Mas Fauzan, apakah bisa open camera? Ya, halo. Halo, boleh Halo, Bu. bertanya langsung, Mas? Oke, perkenalkan saya Fauzan Wardi untuk di Boston University untuk intake nanti spring 2026. Mungkin mau tanya karena di program saya tuh Administrative Studies jurusannya untuk Innovation and Technology. Jadi mereka encourage juga untuk program OPT. Sebetulnya saya baca di beberapa artikel nggak ada yang bahas spesifik gitu ya. Cuman kemarin agak bingung juga pernyataan Bapak Dwi Larso waktu Januari kalau nggak salah katanya diperbolehkan selama tidak punya ikatan dinas. Jadi mau bertanya apakah OPT ini diizinkan? Kalau dari kampus sendiri kan maksimal durasi untuk OPT bekerja setelah durasi kuliah itu maksimal 2 tahun. Tapi dari LPDP sendiri apakah diizinkan atau enggak? Terima Oke, kasih. thank you Mas Fauzan. OPT ini berarti program internship, semacam internship ya, after study? Iya, optional practical training, betul. Oke, mungkin nanti ditanyakan di sesinya Mbak Sera ya. Tapi sedikit menjawab kalau memang tidak wajib, biasanya tidak dibolehkan. Tapi bagus aja mungkin. Nanti tanya sama tim alumni, nanti ada Mbak Sera di 30 menit. Tapi pertanyaannya turun. Oke, siap. Terima kasih. Oke, kita lanjut dulu ke Slido, mungkin Mas Tito boleh di-up Slido-nya. Sambil menunggu Slido, ada yang mau bertanya langsung? Boleh ya teman-teman, silahkan langsung raise hand saja. Oke, kita lanjut dulu.
Dari Mbak Nur Yani, domisili saya di Kabupaten Bantul dengan kampus di UGM. Apakah tetap bisa mengajukan dana pendamping disabilitas? Nih Mbak Farah. Kabupaten Bantul dengan kampus di UGM. Oke, apakah bisa mengajukan dana pendamping disabilitas? Mbak Nurfiani ini jika memang dari jalur disabilitas dan memang ada yang dijadikan pendamping disabilitas, bisa tetap mengajukan dana pendamping disabilitas. Yang tidak bisa, kalau misalnya memang tidak berpindah ya di Jogja, berarti yang tidak bisa diajukan itu adalah settlement allowance dan dana tunjangan keluarga jika ada keluarganya gitu. Tapi kalau pendamping disabilitas selama memang ada pendampingnya dipersilakan Mbak Nurfiani. Begitu Mbak Nurfiani, semoga menjawab ya. Kita lanjut dulu ke Hafiah Hafidotul Ilmiah. Di kampus tujuan saya ada non-resident supply tuition. Aku nggak tahu ini apa maksudnya. Untuk 1 tahun awal, apakah ada bantuan untuk komponen ini dan apakah boleh postdoc langsung setelah lulus? Mengenai postdoc setelah lulus nanti bisa ditanyakan ke Mbak Sera atau tim alumni. Untuk yang pertanyaan pertama, mungkin Mbak Hafiah boleh open kamera? Ya. Ya, Boleh Mbak dijelaskan Yudit. lagi, Ya, Mbak? Yudit. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi semuanya. Jadi saya awardee dengan tujuan kampus di University of California Davis, dan memang ini agak apa ya, istilahnya agak mepet karena saya memaksakan diri untuk pindah istilah perguruan tinggi karena memang kondisi tidak memungkinkan. Kemudian ya saya mencoba tetap mempertahankan kualitas, jadi saya berupaya untuk apply di kampus-kampus yang ring 1 untuk bidang saya di pertanian. Nah, salah satu kendala yang ada itu di UC Davis ada istilahnya tuh non-resident supplemental. Jadi ini supplemental tuition. Jadi khusus untuk international student-nya, NST seperti itu. Nah, itu ya memang agak ini ya, agak istilahnya itu saya tidak ingin membicarakan nominalnya, tapi hampir sama gitu besarannya dengan tuition pokoknya gitu. Jadi ya memang saya istilahnya berkomitmen semisal tidak bisa tercover akan saya istilahnya itu ya usahakan atau upayakan sendiri gitu. Tetapi apakah gitu untuk 1 tahun awal ini gitu dari LPDP ada semacam apa ya subsidi atau bantuan, karena ya lumayan juga ternyata saya sebenarnya juga untuk bidang saya untuk rank 1 perguruan tingginya itu juga apa ya, ada kendala terkait dengan standard living allowance yang istilahnya tuh cukup tinggi dan lebih besar daripada yang tertera di panduan seperti itu. Kemudian saya akhirnya ambil yang kedua ini gitu ya, yang di Davis, tapi ternyata ada kendala lagi di setiap pilihan ada plus dan minusnya, yaitu NST ini gitu. Apakah dari ya saya ingin bertanya apakah ada semacam bantuan untuk terkait pembayaran ya mungkin ya untuk supplemental tuition gitu. Oke, Mbak Mas Tofi, supplemental tuition ini ditagihkan sekali saja atau setiap term atau seperti apa? Ya, kalau misalnya saya melihat ketentuannya mungkin hanya untuk 3 kuartal, jadi mungkin 1 tahun awal begitu, karena setelah nanti calon ya PhD student ini sudah menjadi PhD candidate, sudah lulus qualifying exam, itu sudah tidak membayar NST ini seperti itu. Terus NST ini peruntukannya untuk apa ya di sana di kampusnya? Karena ada tuition fee itu yang tetap menagihkan misalnya biaya asrama atau bahkan ada beberapa yang menagihkan biaya konsumsi gitu. Nah itu memang kita tidak bisa karena itu tidak tercover dalam living allowance. Untuk non-residential supplemental ya tuition ini apa? Ya, tapi memang pastinya itu di luar housing and dining, jadi tidak berupa asrama ataupun terkait dengan diningnya, jadi di luar itu. Dan khusus hanya untuk
ya mahasiswa dari luar gitu. Untuk mahasiswa yang memang Teman-teman asli yang lain dari LPDP ataupun mungkin yang lain tapi dari Indonesia juga mampu ditagihkan non residensial supplemental ini. Iya, jadi non-resident California karena tempatnya di daerah bagian California gitu, negara bagian California dan di luar dari warga asli sana itu ada ya memang berbeda gitu ya untuk tuition antara warga Ya, negara asli dengan Mama So ini asing. karena kayaknya ada banyak hal yang perlu kami konfirmasi ya, termasuk peruntukan si supplemental tuition allowance apa, lalu cara membelinya seperti apa, dan kami juga perlu konfirmasi ke universitas, lebih baik sepertinya dikonsultasikan lewat tiket bantuan aja ya Mbak ya. Gitu. Nanti kami pelajari dulu ini sebenarnya apa nih, apakah wordy UC Davis yang lalu juga ada seperti ini gitu. Sebenarnya UC Davis kayaknya kami langsung berkorespondensi sama universitasnya, jadi nanti bisa kami konfirmasi juga. Gitu ya Mbak ya. Mohon ke tiket bantuan aja ya Mbak ya. Oke, ya sebelumnya ya memang saya sudah sempat kontak ke UC Davis-nya gitu. Jadi mungkin nanti akan lebih bisa cepat untuk berkoneksi gitu. Terima Oke, Mbak. kasih. Terima kasih Mbak Hafia. Ya ini cukup berbeda ya kasusnya ya, jadi mungkin harus di follow up di tiket bantuan. Oke, kita lanjut dulu boleh Mbak Hafia? Ya, baik. Baik, kita ke Mas Fajar Priyambada. Maaf mau tanya untuk program MSc Master of Science 1 tahun di UK yang wajib penelitian disertasi atau beban studinya 33% dari total studi, apakah mendapatkan biaya bantuan penelitian? Ya ini kembali lagi ke Mbak Heni atau Mbak Farah. Oke, MSc 1 tahun di UK wajib penelitian disertasi. Bisa aja, silahkan ajukan, tetapi mengikuti yang di buku panduan ya, ada persyaratannya yaitu harus ada surat pernyataan atau dokumen pernyataan dari universitas yang menyatakan kalau program studinya ini bukanlah full coursework. Karena kalau full coursework kan tidak ada disertasi ya, tidak ada penelitian dan nanti diajukan dulu, kita akan pelajari apakah memang ini benar jenis penelitian yang bisa didanai oleh LPDP. Gitu. Mbak Mas Fajar. Mungkin kalau Mbak Farah mau ada tambahan, monggo. Nggak ada. Nggak ada Mbak. Oke. Itu Mas Fajar dan Mbak Duta. Terima kasih Mbak Heni. Lanjut kita ke Reni. Mohon maaf, mohon izin bertanya untuk tahun pertama ini saya tidak membawa keluarga. Rencananya di tahun kedua. Di tahun berikutnya, apakah bisa dan apakah akan bisa dibiayai? Boleh, ini mungkin Mbak Heni atau Mbak Farah lagi. Oke, tahun pertama tidak membawa keluarga. Ini doktoral kan ya? Tahun pertama tidak membawa keluarga, tahun berikut apakah bisa dan bisa? Ya bisa. Silakan dibawa keluarganya nanti setelah keluarganya berpindah, kemudian pastikan urus semua persyaratan sebagaimana di buku panduan. Agak banyak sih, tapi kurang lebih ada enrollment anak kalau anaknya usia sekolah ya, enrollment sekolah anak, kemudian juga ada resident permit, kan kalau tinggal di situ harus ada resident permit dan lain-lain, silakan diajukan aja. Tidak ada batasan kapan, apakah di tengah atau mendekati akhir, kalau memang sudah tiba dan sudah ada syaratnya semua silakan diajukan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Heni. Lanjut dari Asoka. Sedikit OOT, apakah boleh mendaftar beasiswa LPDP ketika sudah menerima LOA dan intake kampus tinggal sebentar lagi? Mungkin ini dijawab sama Mas Sony atau Mas Sodik ya? Oke, kalau enggak aku yang jawab, gak apa-apa. Apakah boleh mendaftar beasiswa LPDP ketika sudah menerima LOA dan intake kampus tinggal sebentar lagi? Teman-teman ketika ikut seleksi beasiswa sebenarnya sudah ada intake maksimal yang diperbolehkan. Maksimal terdekat ya, bukan maksimal terjauh. Tapi jadi kalau seingat aku ketika batch 1 itu baru boleh kuliahnya di 1 Juli 2025 gitu ya. Jadi perhatikan ketika ikut seleksi. Nah, boleh nggak daftar ketika sudah punya LOA? Boleh. Ada jalurnya yaitu jalur dengan LOA. Tapi teman-teman yang sudah punya LOA juga boleh ngambil jalur yang non LOA. Perbedaannya silakan baca buku panduan ya. Kemudian
Intake kampus tinggal sebentar lagi. Kalau misalnya, intake kampusnya apabila studi dimulai sebelum seleksi selesai, maka tidak boleh teman-teman. Jadi intake-nya harus ketika dirimu, teman-teman itu sudah, diterima sebagai wardi LPDP. Kalau misalnya ada pilihan defer dari kampusnya, silakan mengajukan defer, nanti ketika sudah lulus seleksi LPDP baru boleh memulai studi. Semoga menjawab ya Mbak Asokah. Oke, kita lanjut dari anonimus, kita skip, mohon maaf karena kita peraturannya yang anonimus kita akan skip ya. Dari Fadlan Hamizan, saya awardee beasiswa parsial ke USIT dan pilih LPDP untuk biaya studi. Oke, apakah OSHC, tentu dari LPDP ya, karena dirimu awardee LPDP. Apakah OSHC ditanggung LPDP karena dibayar bersamaan dengan tuition atau sudah ada OSHC certificate plus COE? Boleh dijawab Mbak Heni atau Mbak Farah? Oke, awardee beasiswa parsial ke USIT, pilih LPDP untuk biaya studi. Logikanya kalau dibayarkan bersama dengan tuition, OSHC-nya terbayar oleh LPDP ya. Tapi kalau cek kembali di LOG-nya, Mas Fadlan, itu apakah di situ ada terpisah sendiri komponen biaya asuransi gitu? Kalau misalnya komponen biaya asuransinya di dalam LOG ini dimasukkan ke dalam komponen yang ditanggung oleh LPDP, berarti iya ditanggung oleh LPDP. Kalau misalnya tidak ada asuransi, namun asuransinya ditagihkan bersamaan dengan tuition fee, nah ini pun juga kami perlu lihat ya, apakah ini termasuk yang didanai oleh LPDP atau tidak. Tapi paling baik dicek aja di LOG-nya. Kalau memang asuransinya tidak masuk ke dalam yang dibayarkan oleh teman-teman dan dia ditagihkan bersamaan dengan tuition fee, seharusnya idealnya itu bisa dibayar. Tapi jika memang asuransi masuk ke biaya perorangan yang ditanggung oleh teman-teman parsial, itu berarti ditanggung sendiri. Gitu. Jadi mau dicek di LOG-nya ya, Mas Fadlan. Gitu, Mbak Gita. Terima kasih Mbak Heni. Kita lanjut. Ini ada yang mau bertanya langsung? Kalau ada silakan raise-an aja ya teman-teman ya. Dari Nur Afni Arif, izin bertanya Kak, apakah bisa berangkat dari lokasi bukan domisili? Kalau bisa, apa ada berkas yang perlu diajukan ke beasiswa? Ya, ini sekali lagi Mbak Heni ya yang menjawab. Monggo Mbak Heni. Oke, berangkat dari lokasi bukan domisili kenapa? Itu pertama yang harus dilihat. Teman-teman bisa berangkat bukan dari lokasi domisili misalnya karena domisilinya jauh dari bandara, sehingga bandaranya ada di kota lain. Atau yang kedua, teman-teman domisilinya di Jakarta, tapi selama ini teman-teman ada SK penugasan di Surabaya, sehingga harus berangkat dari Surabaya. Tapi itu harus clear ya, surat penugasannya ada. Atau misalnya teman-teman ada ST surat tugas gitu dari kantor sebelumnya, itu bisa. Tetapi harus dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban mutlak dan ada keterangannya, surat tugasnya ataupun SK penempatannya itu ada gitu. Atau kalau misalnya bandara terdekat dari tempat teman-teman tidak ada penerbangannya atau jalannya putus karena bencana alam atau yang lain, nah itu dimungkinkan gitu. Dijelaskan saja kenapa harus berangkat dari non domisili. Cuma kalau memang berangkatnya karena misalnya aku mau berangkat dari Jakarta padahal domisili di Bandung karena di Jakarta ada pacarnya dulu atau apa dulu gitu ya, mampir dulu. Nah, itu yang tidak boleh. Terima kasih Mbak Heni. Kita lanjut lagi ke Sam mungkin ya. Enggak, jangan dulu Mas Jupri, Fauzan dibiarkan karena itu buat Mbak Sarah. Sam, izin bertanya, saya membaca tidak boleh apply dana lain dari sumber APBN. Apa kebijakan ini ada keringanan untuk penelitian dengan dana besar? Misal mengajukan dana dikti, oh ini kalau misalnya butuh dana penelitian lebih besar, mungkin apakah boleh bersumber dari APBN, Mbak Heni?
Mbak Farah, monggo. Tidak boleh ya, seperti dijelaskan secara tegas di buku panduan, teman-teman yang penelitiannya memang dananya dirasa kurang memadai dari LPDP diperbolehkan untuk mendapatkan pendanaan lain tetapi non APBN atau APBD. Kalau DIPI itu asalnya dari DIPA itu dari APBN, sehingga tidak bisa. Atau misalnya dari Dinas Pendidikan di daerah gitu ya, itu juga dari APBD gitu ya, itu dari juga tidak bisa. Atau misalnya dari Kemenkes, itu tidak bisa. Jadi teman-teman pastikan kalau misalnya mau mencari donor atau dana tambahan lainnya bukan dari APBN APBD. Carilah misalnya dari lembaga internasional, NGO internasional atau lembaga penelitian internasional atau yang lain yang memang tidak terafiliasi dengan keuangan negara gitu, karena nanti jatuhnya jadi double funding kalau di tata kelola keuangan negara antara dana penelitian yang dikeluarkan sama LPDP dan dana penelitian yang dikeluarkan sama APBN atau APBD begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Heni. Sebelum kita ke Slido, mungkin ada 2 orang nih, Mas Mbak semua yang angkat tangan, ada Mbak Rima Zuria dan Mbak Norberta. Mungkin ke Mbak Rima dulu ya. Terima kasih Mbak. Izin ini untuk menambahkan yang terkait dana penelitian tadi. Misalkan kita ternyata diikutkan dosen untuk pengajuan dana yang RIM penelitian itu, apakah juga termasuk tidak boleh ya? Sebagai istilahnya biar penelitiannya lebih komprehensif, biar bisa langsung dilirisasi juga kan. Ada komponen dana dari LPDP, kemudian kita juga dimasukkan sebagai anggota penelitian RIM, begitu Mbak. Mungkin itu saja. Oke. Mbak Rima, apakah judul penelitian Mbak itu nantinya akan sama persis dengan penelitian dari RIM tersebut, atau RIM itu adalah penelitian payung saja, kemudian Mbak Rima mungkin mengkolek beberapa data dari situ untuk digunakan di dalam penelitian Mbak Rima? Bagian dari, jadi ada penelitian besar, nanti saya ada part dari situ, seperti itu. Untuk itu nanti mungkin kita harus harus lihat dan analisa dulu nih kira-kira ruang lingkup penelitiannya Mbak dengan si penelitian kayaknya seperti apa. Boleh ketika bantuan kali ya Mbak ya nanti ya. Ya, karena kalau kita bahas di sini nanti akan terlalu rumit gitu. Iya, karena kemarin waktu mau mengajukan RIM itu juga diperbolehkan yang studi itu di judulnya itu masuk ke dalam judul RIM. Jadi saya masih juga belajar sih Mbak ininya. Panduannya seperti apa. Dipastikan aja biasanya kalau memang penelitiannya itu ada 2 penyandang dana yang major, biasanya harus pilih salah satu Mbak nanti perhitungkan aja mana yang kira-kira lebih memadai, apakah kalau dengan memakai RIM itu udah cukup ataukah mungkin sebetulnya lebih lebih memadai kalau dana dari LPDP saja, tapi nanti akan ada hal-hal yang memang Mbak Rima sendiri yang bisa assess ya, gitu. Boleh nanti konsultasi lewat tiket bantuan aja. Terima kasih Mbak Heni, Mbak Rima. Ada satu lagi yang mengangkat tangan nih, Mbak Kori. Selamat pagi Mbak Kori. Ya, selamat pagi Mbak. Terima kasih kesempatannya. Saya mau bertanya masalah pengajuan reimbursement. Jadi saya kan asal domisilinya dan sesuai dengan KTP di Kabupaten Bovendigul, dan di mana itu nggak ada pesawat komersial yang langsung link ke daerah luar Papua ya. Jadi saya harus lewat Merauke. Kemarin waktu pengayaan bahasa di Solo, saya lupa itu memang scan boarding pass, jadi kehapus. Lalu saya waktu pengajuan reimburse itu nggak diterima karena katanya boarding passnya kehapus. Oke lah, itu saya ikhlaskan ya, itu karena kurang kelupaannya saya. Tapi kemarin waktu mulai kuliah ini di Jogja, saya udah scan semua boarding pass segala macam, terus saya ajukan, tapi tidak di ACC karena memang pengajuan tiket saya memang dari Merauke. Mengingat yang lalu kan juga disampaikan kalau dari Bovendigul itu pesawat tiap hari adanya pagi, jadi kita harus nginap lebih dari 12 Merauke baru bisa lanjut lagi seperti itu, nggak ada yang langsung seperti itu.
Jadi itu mau saya tanyakan, kemarin saya sudah mengajukan lagi tiketnya yang untuk keberangkatan mulai kuliah ini, tapi tidak di ACC. Seperti itu. Kira-kira kendalanya seperti apa ya, Mbak? Makasih. Oke, sorry, aku agak miss tadi. Jadi Mbak Kori berangkat dari lokasi domisili asalnya di Domisili asalnya di Bovendigul, itu Bovendigul, harus pergi pemekaran dari ke Merauke dan Merauke. ke Merauke, ya, karena yang Ah, ada pesawat yang besar seperti Lion, Garuda dan ya. lain-lain yang bisa keluar pulau. Nah, seperti itu. Terus dari Jadi Bovendigul dari Merauke ke Merauke ke Jogja. Dari Bovendigul Oke. kan kita harus berangkat 1 hari sebelumnya. Sedangkan Ya. kalau dari Merauke mau ke Pulau Jawa atau di luar Pulau Papua harus besok paginya pesawatnya. Oke. Seperti itu. Maksudnya Dan ini cuma tadi menanyakan karena transitnya lebih dari 12 jam ya? ya seperti itu. Jika memang sebetulnya transit lebih dari 12 jam itu diperbolehkan apabila satu ada waktu itu ya ada wabah COVID, tiba-tiba ada wabah. Kemudian yang kedua ada pembatalan secara sepihak dari maskapai. Kemudian yang ketiga ada force majeure seperti bencana alam dan lain-lain gitu. Dan yang keempat itu ada hal-hal lain yang disetujui oleh LPDP gitu. Nah, coba Mbak pastikan kalau memang di antara Bovendigul ke Merauke atau Merauke ke kota lain, pulau lain itu sama sekali tidak ada pilihan yang memungkinkan dalam waktu 12 jam, itu bisa dijelaskan sebetulnya kalau sama sekali tidak ada penerbangan lain. Tetapi kalau ternyata dari Merauke ke pulau lain itu masih ada yang lain dan ternyata Mbak mengambil yang transitnya lebih dari 12 jam, memang itu hanya tidak bisa di reimburse gitu Mbak. Gitu. Oleh karena itu sebetulnya teman-teman untuk yang misalnya belum berangkat atau nanti akan pulang, kami sarankan menggunakan travel agent LPDP saja agar supaya menghindari komplikasi seperti ini. Nanti agent akan memilihkan tiket yang paling sesuai sama teman-teman dan juga tidak bakal ada apa namanya ketidaksesuaian dengan aturan yang ada di LPDP seperti itu. Jadi nanti dikonfirmasi aja Mbak jika memang benar-benar sama sekali tidak ada penerbangan lain yang transitnya kurang dari 12 jam pada rute tersebut di hari tersebut. Gitu Mbak ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih Mbak Kori, Mbak Heni. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak kita ke slide lagi ya. Oke, kita lanjut. Ini ada dari Mas Rio. Jika selama studi ada studi lapangan keluar daerah studi atau ke luar negeri, apakah boleh mengajukan pembiayaan ke LPDP? Mas Sodik dan Mbak Heni mungkin. Monggo. Dari sisi keuangan dulu ya. Jika selama studi lapangan keluar daerah studi luar negeri, apakah tidak ada yang di-cover oleh LPDP kecuali jika memang ini adalah bagian dari kurikulum wajib yang masuk di dalam tuition fee yang ditagihkan ke LPDP akan terbayar dengan sendirinya via tuition fee. Tapi kalau ini adalah election tambahan ataupun juga studi lapangan di luar yang mandatory itu tidak bisa ya. Kalau dari sisi Monef sepertinya juga ada kebijakan nih meyakinkan apakah studi lapangan ini mensupport studinya atau tidak atau bahkan mungkin mendistract dari studi utama. Mungkin Mas Sodik dan Mas Lasono mungkin bisa menyampaikan. Baik Mbak, jadi pada prinsipnya ini seperti ini ya, kegiatan tertentu lainnya yang dilaksanakan pada periode masa studi gitu ya. Jadi ketentuannya itu tetap sama gitu ya. Jadi itu merupakan kegiatan wajib yang diselenggarakan perguruan tinggi tujuan dalam rangka penyelesaian studi. Terus kegiatan tersebut juga ada di dalam kurikulum atau silabus yang ditetapkan. Terus tentunya ini ya perguruan tinggi tujuan itu bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Terus kemudian yang paling penting tidak menambah masa studi gitu ya di luar pembiayaan. Demikian Mbak Eni. Terima kasih Mas
Mas Sony dan Mbak Heni. Kita lanjut dari Bayu, mohon izin tanya, saya rencana PhD UK dengan start date 1 Februari 2026. Apa bisa saya memohon deferral studi selama 1 bulan bila terkendala visa untuk keluarga? Boleh di Mas Sony atau Mas Sodik? Baik, Mbak, jadi ini menunda studi gitu ya. Tapi yang ini di belakangnya itu ya untuk keluarga gitu ya. Jadi kalau kita cermati di pedoman umum gitu ya. Jadi penerima beasiswa. Jadi ininya subjeknya adalah penerima beasiswa, itu kan wajib memulai studi sesuai tanggal studi yang tercantum di kontrak gitu ya. Terus kemudian nanti juga teman-teman bisa mencermati. Jadi ada penundaan studi gitu ya. Penundaan studi itu kan memang bisa karena sakit, hamil atau melahirkan ya untuk penerima beasiswa wanita gitu ya, terus atau ada bencana atau wabah gitu ya. Nah, terus yang terkait kendala visa ini kan tentunya juga bisa, namun demikian ini kan tentunya adalah kendala yang dialami si penerima beasiswa yang bersangkutan. Jadi untuk keluarga tidak dapat dikaitkan dengan pelaksanaan mulai studinya. Terima kasih Mas Sony. Kita lanjut dulu dari Mas Fuad. Izin bertanya, saya bulan Juni submit jurnal Q2. Pada September ini sudah dapat accepted. Apakah bisa saya ajukan pencairan dana publikasi internasional? Mungkin Mbak Heni. Ya, bisa Mas Fuad, silakan ajukan. Jadi yang menjadi basisnya adalah tanggal penerimaan ya. Tanggal penerima atau LOA, letter of acceptance dari jurnal tersebut. Tidak perlu menunggu sampai jurnal tersebut benar-benar terbit publikasi tersebut benar-benar terbit di dalam jurnal. Jadi selama ada LOA-nya, kemudian masih ada dalam durasi studi, silakan diajukan ya. Terima kasih Mbak Heni. Kita lanjut ke Ajeng. Izin bertanya, saya penerima beasiswa Dagri. Kampus memiliki program untuk short course ke luar negeri dengan pembiayaan full. Apakah dari LPDP diperbolehkan? Mungkin Mas Sodik, Mbak Sony, atau Mbak Heni? Memiliki program short course luar negeri dengan pembiayaan full. Maksudnya pembiayaan full dari siapa nih, Mbak Ajeng? Pembiayaan full dari sponsor, dari kampus, atau dari pribadi? Sebetulnya selama satu tadi tidak menambah durasi studi dan memang tidak menambah pendanaan dari LPDP, itu monggo saja. Tetapi boleh kalau misalnya ada short course ke luar negeri, dikonsultasikan dulu mungkin ya Mas Wasono, Mas Sodik dengan tim Monep, apakah ini termasuk short course yang memang approved by LPDP boleh diikuti gitu. Karena mungkin teman-teman Monep juga perlu tahu nih short course-nya memang berhubungan langsung dengan studinya ataukah tidak gitu. Monggo teman-teman Monep kalau mau melengkapi. Baik, terima kasih Mbak Eni. Untuk program short course luar negeri itu ada ketentuan juga. Untuk programnya pasti sudah diketahui, misalnya ada program short course, dapat dilakukan juga izin berupa keterangan dari kampus terkait program tersebut. Jadi kita meminta dari penerima beasiswa menjelaskan apakah short course ini merupakan bagian dari program wajib ataukah program pilihan. Sudah kita sampaikan tadi, kita memprioritaskan para penerima beasiswa untuk mengambil mata kuliah yang diwajibkan. Yang dua tadi sudah disebutkan oleh Mbak Heni, tidak menambah durasi perkuliahan dan tidak membebani atau menambah biaya dari LPDP. Itu saja. Terima kasih Mbak Ajeng. Baik, semoga sudah menjawab ya Mbak Ajeng ya. Pertanyaan terakhir nih dari Mas Hedwi. Pertanyaan ini mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Mungkin Mas Hedwi boleh open kamera, Mas Hedwi? Sudah open kamera saya. Oke, boleh bertanya langsung Mas. Oh iya, ini kan ada selain dari tuition fee itu ada juga ada istilahnya CIVEC kalau di Perancis itu. Jadi seperti kayak dana kontribusi untuk mahasiswa tingkat atas dan dari kampus
yang dibayarkan ke mana? Yang dibayarkan bersama dengan tuition fee kita kayak itu, dan itu wajib. Nah itu kira-kira bagaimana ya? Soalnya itu saya juga kurang tahu apakah itu masuk dalam tuition fee atau tidak. Tapi biasanya itu tidak, itu terpisah sih sebenarnya sih. Tapi itu menjadi wajib dari setiap mahasiswa di sana untuk ya itu tadi membayarkan CVEC ini. Itu kira-kira LPDP bisa mengcover itu? Mas, kita harus melihat karakteristiknya si sifat ini ya. Boleh nanti pakai tiket bantuan aja supaya bisa lebih komprehensif ya mungkin diskusinya. Satu ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Heni. Ini memang permasalahan khusus ya Mas Hedwi, jadi kita harus lihat dokumennya terlebih dahulu. Lanjut kita ke Mbak Putri dulu. Izin bertanya, untuk izin seminar internasional, jika speakernya hanya dari 3 negara, apakah tetap bisa mengajukan dan mencairkan untuk publikasi artikel yang dibawakan? Seminar internasional minimal 5 negara ya. Ini kayaknya mutlak tidak bisa ditawar, kalau les dari 3 negara belum bisa. Nah, Mbak Putri mungkin nanti coba kalau misalnya ini sudah selesai, yang seminar ini cari seminar lain yang pastikan speakernya lebih dari 5 negara kalau memang pengen danai sama LPDP ya, dapat biaya bantuan seminar internasional. Tapi kalau kurang dari 5 negara saat ini memang belum bisa, kita standarnya 5 negara gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Heni. Sepertinya pertanyaan kedua juga menyangkut pertanyaan pertama ya. Sudah tidak ada lagi pertanyaan di Slido teman-teman, masih ada waktu 10 menit lagi mungkin yang masih butuh diskusi lebih lanjut terkait penyaluran pembiayaan ataupun monitoring dan evaluasi, perpanjangan studi, perpindahan, boleh teman-teman, mungkin masih ada waktunya. Ada satu orang nih dari Mas Rizky Wahyudi. Halo Mas Rizky. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Saya Rizky Wahyudi, penerima beasiswa untuk awardee PhD di Leeds University. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa saya kan baru pulang tugas dari luar, dan kebetulan ini saya lagi proses administrasi baik LPDP maupun kantor. Dan saya sudah mendapatkan izin dari kampus Leeds untuk bisa saya datang terlambat karena saya intake-nya 1 Oktober 2025. Jadi saya diberi waktu untuk kedatangan saya di maksimal itu 31 Oktober saya sudah melapor ke kampus. Yang ingin saya tanyakan untuk biaya tiket Mbak, karena saya nanti kemungkinan akan saya berangkat itu setelah 1 Oktober, apakah dananya akan bisa di-reimburse atau kalau saya menggunakan travel agent LPDP apakah itu bisa di-cover untuk keberangkatan tiket saya Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizky, monggo Mbak Heni atau Mas Sodik, Mas Soni. Dulu kali ya? Ya, boleh. Dari Mas Soni atau Mas Sodik? Oke, Mas Sodik atau Mas Soni akan menjawab atau saya coba jawab? Ya, saya coba jawab dulu aja ya Mas Rizky ya. Jadi Mas Rizky ini kan awalnya intake-nya di 1 Oktober kemudian dipindah jadi 31 Oktober karena tadi ada penutup. Yang paling utama mungkin Mas Sodik harus merevisi LOG Mas, karena akan berubah tuh tanggal intake-nya dari 1 Oktober jadi 31 Oktober. Itu harus direvisi LOG-nya sesuai dengan LOA terbaru. Kalau misalnya kampus mengizinkan pindah menunda jadi 1 bulan, itu harusnya ada LOA revisi Mas Rizky dari kampus, dari Leeds-nya, nanti silakan ajukan ke LPDP, nanti ada revisi LOG dan lain-lainnya. Dan revisi dokumen lain-lainnya. Mungkin Mbak Anissa Rizky, Anissa Rifa boleh menambahkan? Izin menambahkan untuk sebenarnya kalau untuk pengajuan penundaan masa studi itu sudah ada prosedurnya di beasiswa itu namanya perubahan durasi studi atau different.
itu nanti dapat diajukan di sana. Perlu diketahui juga bahwa untuk perubahan istilahnya revisi LOG atau perubahan LOG yang dengan kondisi Bapak itu hanya dapat dilakukan jika penundaan durasi studi itu telah disetujui di beasiswa. Nanti akan SK dan LOG revisinya akan terbit gitu. Terima kasih Mbak. Jadi dirimu harus ngajuin deferral dulu Mas Rizky, penundaan studi ke LPDP. Dokumennya apa yang dibutuhkan itu LOA revisi. Setelah dapat LOA dari Leeds, kamu ajukan penundaan studinya disetujui, baru lanjut revisi LOG dan LOG aja. Begitu. Mbak, saya mau klarifikasi ya. Sebenarnya kemarin saya dikasih 2 pilihan dari kampus. Yang pertama itu kalau saya tetap 1 Oktober, saya kemungkinan akan kehilangan karena kan ini saya juga induction aja kan paling nggak ada perkuliahan ya kalau S3 ya. Saya akan kehilangan mungkin 2 atau 3 minggu, tapi mereka nggak mempermasalahkan itu. Yang kedua, atau kalau memang saya berkenan, saya disuruh mundur ke 1 November. Jadi saya harus merubah tuh LOA, LOG, dan itu prosesnya agak panjang karena saya harus persetujuan dari kampus dulu gitu. Makanya kemarin saya ambil opsi 1, dan kemarin juga dari supervisor saya juga udah nggak ada masalah. Rizky, kamu bisa datang kok. Yang penting kamu saya tunggu sebelum tanggal 31 Oktober. Jadi kamu mulai studi tetap tanggal 1 Oktober. Jadi saya LOA maupun LOG-nya tetap 1 Oktober, tapi saya mungkin datangnya aja Mbak. Datangnya saya mungkin nanti di sekitar tanggal 6 atau 7. Jadi kalau dari kampus sih nggak ada masalah sebenarnya. Cuma yang saya tanyakan tadi, untuk tiketing tadi, karena saya sudah melebihi dari intake saya, baik itu di LOG yang 1 Oktober, itu apakah bisa di-granted untuk reimbursement ataupun nanti bisa di-cover dari travel agent yang mungkin nanti akan saya gunakan saja biar saya tidak usah reimbursement. Itu Mbak. Oke, terima kasih Mas Rizky. Mungkin Mbak Heni dulu menjawab. Oke, jadi tadi yang saya tangkap benar nggak ya, tolong dikonfirmasi. Mas mau defer, kemudian terlepas dari proses defernya akan berangkat setelah start date ya yang ada di LOG sekarang, dan apakah itu bisa memakai travel agent LPDP? Pertanyaan kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kalau seperti itu boleh ya, betul ya Mas Rizky? Betul Mbak. Oke, boleh aja yang Mbak Heni, sorry. Jadi dia hanya mau tetap LOG yang terlambat aja. Ya, tetap LOG yang lama, cuman memang akhirnya merelakan 2 minggu itu ya. Nah, oke, bisa aja Mas pakai travel agent LPDP. Yang tidak diperbolehkan adalah kalau berangkatnya melebihi H-20 dari sebelum start date studi. Ya, itu kan saya dibaca di buku panduan kan hanya itu aja Mbak, maksimal 20 hari, tapi yang setelah intake ini saya kan belum tahu nih apakah bisa tetap so far tidak terdapat aturan yang strict ya mengenai itu. Saat ini dengan aturan yang sekarang masih bisa diperbolehkan. Tapi ya jangan lama-lama juga karena nanti akan ada pertanyaan ya kalau misalnya sampai 6 bulan gitu baru berangkat loh. Kemarin yang 6 bulan sebelumnya seperti apa gitu. Iya. Makasih Mbak Dita. Mbak Anissa. Oke. Terjawab ya Mas Rizky. Memang keberangkatan terlambat itu boleh, tapi kayak seingat saya tidak boleh lebih dari 1 bulan. Karena nanti akan menjadi betul. Akan menghambat studinya juga. Karena kan sebetulnya di kita tidak boleh ya, misalnya ada studi online saat ini. Dulu boleh ketika masih ada COVID. Tapi sekarang sudah perdikat COVID sudah dicabut, sehingga kalau teman-teman misalnya lebih dari 1 bulan gitu berangkatnya, kemudian 1 bulan ini studinya seperti apa, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi memang ya yang masuk akal aja sih kalau menurut kami, walaupun memang tidak ada disebutkan secara tertulis gitu, cuma 1 bulan gitu. Cuman memang itu masuk akal sih Mbak Yudika. Terima kasih. Terima kasih Mbak Heni. Ada satu lagi penanya dari Mas Jovian mungkin ya, boleh Mas Mbak sebelum kita tutup sesi layanan. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Terima kasih atas kesempatannya. Ini saya mau melanjutkan pertanyaan yang barusan tadi mengenai seminar ya. Yang saya baca di buku panduan tuh sebenarnya seminar dengan publikasi kan 2 hal yang berbeda ya. Nah kalau di kedokteran ini
saya biasanya ada kegiatan seminar yang nantinya kita membawakan suatu topik, tapi kita bukan pembicara di acara tersebut. Kita hanya mempresentasikan paper yang kita buat, tapi paper itu tidak harus publish. Nah, itu bagaimana ya, Mbak? Apakah bisa atau paper tersebut harus kita publish dulu baru bisa kita presentasikan? Terima kasih. Ya, sebetulnya kalau ini dalam konteks seminar internasional ya. Dalam konteks seminar internasional itu syaratnya satu adalah adanya apa itu namanya? Kalau Mbak Farah namanya yang kalau seminar internasional itu yang harus dimuat di dalam Scopus ada satu terbitan apa namanya ya Mas ya? Aku lupa persisnya istilahnya. Yang Q1, Q2 itu ya? Kalau bukan. Itu kan untuk publikasi. Jadi publikasi dan seminar internasional itu beda, Mas. Kalau publikasi, ya, kalau publikasi memang dia harus masuk ke LLA-nya kita harus dapat masuk ke jurnal Q1 atau Q2. Tapi kalau seminar internasional itu yang bisa diikuti, satu harus jadi pembicara. Kemudian yang kedua harus ada proceeding yang masuk ke Scopus. Nah, kalau ada proceedingnya itu boleh, tapi kalau tidak ada proceedingnya saat ini di LPDP tidak bisa karena itu jadi syarat mutlak ya Mas ya untuk bisa mencairkan dana bantuan seminar internasional. Kalau seminar internasionalnya ada proceedingnya yang terbit di jurnal Scopus atau bereputasi baik itu diperbolehkan. Gitu. Oke, semoga clear ya. Izin Kak untuk pembicaranya apakah ada batasan khusus ya? Pembicara ada rankingnya, silakan cek di buku panduan Mas, ada rankingnya minimal sama minimal 5 negara yang terlibat di dalam seminar tersebut. Jadi kalau kurang dari 5 negara tidak bisa. Cek deh di buku panduan, agak banyak sih soalnya seminar internasional saya juga nggak hafal ring satu persatu. Nanti Baik Kak, terima kasih ya. Kalau mengajukan nanti akan oh ya jangan lupa untuk seminar internasional harus mengajukan izin dulu ya. Jadi izin dulu diajukan, setelah dapat izin, kriterianya udah memenuhi seminar internasionalnya, silakan lakukan seminarnya, kemudian setelah itu baru reimburse dana seminar internasionalnya. Semuanya ada di beasiswa dan di buku panduan. Terima kasih Kak. Sama-sama. Terima kasih Kak Jovian. Mbak Heni, Mbak Farah dan teman-teman lainnya, ini ada pertanyaan satu di kolom chat. Saat ini saya sebagai penerima beasiswa jalur targeted namun sedang berkuliah di kampus yang masuk list PTUD LPDP untuk program PhD dengan masa studi 5 tahun. Gimana? Namun LOG dari LPDP hanya mengcover 4 tahun. Apakah memungkinkan untuk mencantumkan perpanjangan masa studi nantinya? Oh, ini dia kuliahnya 5 tahun tapi LOG LPDP hanya 4 tahun. Monggo Mas Sodik atau Mas Soni. Ada pertanyaan dari Mbak Hanifah. Lebih dari ini. Baik. Jadi kalau memungkinkan pengajuan permohonan ya memungkinkan saja gitu ya. Namun demikian untuk persetujuan tentunya kan nanti menjadi ini ya kewenangan dari pejabat yang berwenang di LPDP gitu ya. Karena sebagaimana diketahui atau kita sampaikan kembali bahwasannya ini kan doktoral itu 48 bulan paling banyak gitu ya. Magister 24 gitu ya pada saat ini. Ini kan kalau misalnya ini kan kejadian 3 atau 4 tahun lagi kan kita juga belum tahu juga ya kebijakan pada saat nanti gitu ya. Jadi untuk sementara informasinya seperti itu. Siap, terima kasih Mas Soni. Teman-teman diusahakan selesai di 4 tahun ya. Nanti kalau saya belum selesai 4 tahun, kita diskusikan di tahun keempat. Begitu kira-kira. Oke. Ini ada satu lagi pertanyaan dari Dinta Tiara. Kebetulan beliau nge-DM ya Mbak, jadi saya bacakan aja ya. Apakah ada solusi jika saya ingin mengajukan penundaan studi karena diterima CPNS, tetapi kampus yang sudah tercantum di SK tidak bisa tunda enrollment? Terima kasih. Oke. Jadi mau melakukan penundaan studi karena CPNS tapi tidak bisa defer gitu ya dari kampusnya. Izin menjawab ya Mbak, Mas semua.
Pada prinsipnya kita membolehkan teman-teman untuk defer khusus untuk yang dapat CPNS atau PNS. Itu ada peraturan khusus dari LPDP, silahkan baca buku panduannya. Namun apabila tidak bisa defer dari kampusnya karena teman-teman sudah SK, sepertinya akan ada pembatalan SK ya, dan tapi memang wajib ke kampus yang sama intinya karena sudah SK. Tidak bisa melakukan perpindahan ke PT Prodi lain, begitu kira-kira Mbak Dinta. Karena sudah komit di satu PT Prodi, maka harus di sana. Kalau CPNS-nya boleh nggak ditunda? Boleh dari LPDP karena CPNS. Tapi setelah CPNS selesai, Mbak Dinta harus lanjut studi di PT Prodi yang sama, kira-kira seperti itu, ya. Sudah 10.30, Mas, Mbak, tim layanan, tapi ada satu orang yang angkat tangan, apakah dipersilahkan? Monggo. Boleh, monggo Mas Emir. Iya, makasih Kak. Jadi aku tuh di Auckland University of Technology buat Februari 2026 ini. Jadi di LOA-nya itu ada sih tuition fee-nya, cuman masih indikasi. Nah, pas aku tanya kapan nih yang keluar yang fix-nya, katanya mereka itu baru 2026 keluar dan ditagihkan ke LPDP-nya. Nah kan bukti pembayaran ini kan dibutuhkan untuk visa dan lain-lain gitu ya. Nah, itu apa yang harus saya lakukan supaya nggak terlalu mepet gitu, agak deg-degan juga nih soalnya. Sebentar. Mas Emir, kampusnya di mana? Di Auckland University of Technology di New Zealand. Di New Zealand, oke. Aku konfirmasi lagi. Jadi dari universitasnya baru akan menagihkan nanti di akhir studi gitu ya? Di tahun 2026. Jadi baru awal tahun baru keluar gitu. Tetapi Mas membutuhkan apa untuk pengurusan visa? Bukti pembayaran kampusnya. Itu ada benar-benar diminta untuk pengurusan visa ya? Iya, di website-nya sih tulisnya kayak gitu, Mbak. Boleh sebetulnya minta aja nego ke universitasnya Mas supaya menerbitkan invoice lebih awal. Jadi menerbitkan invoice lebih awal, Mas Emir kalau memang bersedia menalangi dulu silakan, atau kalau misalnya memang mau meminta LPDP membayarkan, bisa ke beasiswa, ambil menu tuition fee, invoice-nya diajukan di sana nanti kami bayarkan. Tapi kayaknya yang paling memungkinkan adalah menego kampus untuk menerbitkan lebih awal gitu. Karena kami nggak bisa bayar kalau belum ada invoice. Iya, makanya. Terus katanya soalnya, ya. iya, soalnya visanya di NZ katanya juga termasuk yang lama gitu loh keluarnya. Jadi iya, disampaikan saja. Biasanya universitas akan mengerti bahwa ada hambatan visa kalau misalnya tidak diterbitkan. Gitu. Siap. Terima kasih Mbak Heni. Sama. Terima kasih Mbak Heni, Mas Emir. Cukup ya. Teman-teman sudah 10.32, jadi kita sudahi dulu sesi layanan pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi Mbak Farah, Mbak Heni, Mas Sodik, Mbak Sony, dan Mbak Rifa. Ada closing statement mungkin? Dari tadi sudah dibuka oleh Mbak Heni, mungkin Mas Sony atau Mbak Farah? Mbak Farah nih banyak nih biasanya tentang keuangan, soal rekening, soal Monggo. Sorry ya, aku tembak. Mbak Farah loh. Enggak. Ya, kalau dari aku intinya cukup titip Mbak Dita, teman-teman semua, kalau misalnya input nomor rekening jangan sampai salah, jangan ada typo, jadi datanya cepet cairnya. Nah, terus itu Mbak Farah, kalian, sorry ya Mbak Dita, yang itu jangan memakai bank apa namanya? Oh ya. Teman-teman jangan pakai bank digital ya kalau bisa. Jadi mau teman-teman yang di LN maupun yang di DN, coba sebisa mungkin hindari bank digital. Kalau di DN mungkin jangan pakai Cbank atau jangan pakai Genius gitu ya. Pakailah bank-bank konvensional saja, dan bahkan mungkin kalau bisa pakai saja bank Mandiri. Jadi bisa cepat disirnya. Kalau yang di LN, monggo pakai bank di negara masing-masing yang sesuai dengan proprietary banking, tapi hindari bank yang Revolut dan bank-bank digital. Karena kalau ada masalah, nanti teman-teman susah untuk mengurusnya. Kayak gitu. Kalau dari saya.
Siap, terima kasih banyak Mbak Farah. Cukup ya teman-teman, intinya baca lagi buku panduannya dengan detail, apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan agar studinya smooth. Kita cukupkan sesi layanan. Terima kasih sekali lagi buat Mas Mbak dari tim layanan yang akan membersamai teman-teman during studi. Silakan melanjutkan kembali aktivitasnya. Diperkenankan untuk live dari ruang Zoom. Terima kasih. Ya, terima kasih. Teman-teman peserta kita stay karena akan ada sesi alumni dengan Mbak Sera Betania. Selamat pagi Mbak Sera. Selamat pagi Mbak Dita, selamat pagi teman-teman semua. Mbak Sera, Kepala Subdivisi Penyaluran Alumni. Ya. Mungkin sebelum kita ke Slido, baik lagi teman-teman silakan mau bertanya tentang apa yang do and don'ts setelah selesai studi. Ini adalah saatnya, silakan bertanya boleh raise hand maupun di Slido. Tapi kalau di Slido harus menyebutkan nama asli ya, tidak boleh anonimus biar bisa kita follow up kalau memang kami butuh follow up questions. Monggo Mbak Sera dibuka dulu mungkin. Saya yang buka ya. Iya betul kan, tadi sudah ada Mbak Hen yang membuka Mbak. Oh baiklah. Ya selamat pagi teman-teman semua dari PK 265 ya? Ya betul ya. PK 265. Oke, perkenalan dulu ya, saya Sera dari Divisi Pengelolaan Alumni, Subdivisi Penyaluran Alumni. Salam kenal semua dan mungkin ini baru pertama ketemu, jadi jangan bosan sama saya dan teman-teman dari Divisi Pengelolaan Alumni karena kita mungkin akan beberapa kali bertemu lagi hingga teman-teman bahkan sudah jadi alumni gitu. Mungkin itu aja dulu pembukaan dari saya ya, Mbak Dita ya. Masih di mute? Oke, terima kasih banyak Mbak Sera. Tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman untuk divisi alumni sebenarnya. Boleh teman-teman di-up lagi ya di Slido, tapi sambil menunggu Slido mungkin boleh kita yang mau bertanya raise hand, mau bertanya langsung boleh. Tadi seingat saya ada Mas Fauzan. Apakah Mas Fauzan masih ada? Halo Mas Fauzan. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, di Slido juga belum ada ya teman-teman ya? Masih scan, silakan scan barcode lagi teman-teman. Kalau nggak ada berarti mungkin udah sangat hafal nih Mbak Sera, sudah khatam nih peraturannya. Oke, ada satu dari Mas Patricius. Halo, selamat pagi Mas Patricius. Selamat pagi Bu Yudita, selamat pagi Bu Sera. Saya Patris dari Kupang NTT. Izin bertanya terkait kegiatan atau pasca menyelesaikan pendidikan. Simpel aja Bu, kira-kira apa saja yang dilarang yang tidak boleh kami lakukan sebagai penerima beasiswa setelah menyelesaikan pendidikan yang haram hukumnya dilakukan oleh Awardi menurut ketentuan dari LPDP. Terima kasih. Terima kasih Mas Patris. Ini sangat berat ya pertanyaannya. Monggo Mbak Sera. Ya, sebenarnya ya Mas Patris ya panggilannya ya, Mas Patris dan teman-teman semua sih sebenarnya ya. Jadi sebagai penerima beasiswa kan pasti sadar ya, tahu ya ketentuan menjadi awardee LPDP itu apa. Ya, begitu juga saat nanti setelah menyelesaikan studinya apa. Ada kalau di surat pernyataan ada tuh 2 poin. Salah satunya adalah terkait dengan mematuhi atau mematuhi ketentuan yang ada di buku panduan. Salah satunya terkait dengan ketentuan saat menjadi alumni. Itu bisa di situ secara umum ya, Mas Patris ya. Secara umum bisa dibaca di situ. Tapi satu yang utama yang perlu diketahui oleh teman-teman, kewajiban bagi alumni LPDP adalah berada di Indonesia memenuhi ketentuan pengabdian selama 2 tahun secara fisik. Itu adalah ketentuan dan kewajiban utama sebagai alumni LPDP. Ya teman-teman ya, diingat dan dilakukan ya untuk kewajiban ini namanya saja wajib ya. Berarti tidak ada apa sih ketentuan lain.
terkait dengan kewajiban ini suatu hal yang harus dilakukan. Tapi memang ada beberapa hal atau pengabdian yang bisa dilakukan di luar negeri. Itu bisa juga dilihat di buku panduan seperti ada penugasan dari pemerintah gitu ya, misalnya sebagai PNS ditugaskan di luar negeri atau bergabung di organisasi internasional, itu menjadi bagian dari pengabdian atau bagian dari kontribusi, dan itu dihitung sebagai 2R. Dan juga ada beberapa ketentuan lain terkait penundaan kontribusi. Jadi teman-teman diberikan kesempatan, kelonggaran untuk menunda atau pending kontribusinya untuk melakukan magang atau studi lanjutan S3 itu ya, atau postdoc. Itu beberapa hal yang memang kita berikan kelonggaran untuk teman-teman bisa hold atau pending masa kontribusinya. Tapi yang pasti kewajiban teman-teman sebagai alumni nanti adalah mengabdi Indonesia selama 2N atau 2 kali masa studi. Itu Mas Patris dan teman-teman semua. Ya, itu yang paling penting ya, kembali Indonesia. Gitu. Ada lagi Mas Patris yang mau ditanyakan? Cukup Bu, makasih Bu Yudita, Bu Sera. Oke, kita coba ke Slido dulu mungkin Mas Niko, apakah sudah ada pertanyaan? Belum ada nih Mbak Sera, kayaknya udah benar-benar ini ya teman-teman ya. Sudah hatam ya. Udah siap menjadi alumni, berkontribusi. Mbak Dita. Betul Mbak Sera. Tapi tadi seingat saya ada yang bertanya ini Mbak Sera mengenai internship, kegiatan setelah studi, kegiatan pasca studi, ada magang dan internship lainnya, apakah diperkenankan, dan kalau diperkenankan itu internship seperti apa Mbak Sera? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, jadi memang ada beberapa kondisi di mana alumni itu diberikan kesempatan untuk menunda masa kontribusinya. Salah satunya adalah magang atau bekerja di luar negeri. Jadi teman-teman bisa mengambil kesempatan ini untuk bisa bekerja, cari pengalaman di luar negeri selama durasi maksimal 2 tahun. Dan itu pengajuannya dilakukan setelah lulus studi ya, setelah statusnya jadi alumni, dan pengajuannya maksimal 60 hari setelah lulus studi berdasarkan tanggal yang disetujui gitu, yang disetujui oleh LPDP. Jadi kalau teman-teman mengajukan tanggal lulus studi itu nanti kan ada butuh verifikasi ya. Nah itu tanggal yang sudah diverifikasi yang disetujui oleh LPDP, di situ menjadi dasar di mana kita memberikan izin kepada teman-teman nantinya kalau mau mengajukan magang. Pengajuan izin magangnya maksimal 60 hari dari tanggal kelulusan yang sudah disetujui LPDP, dan dimulainya magang maksimal 90 hari setelah tanggal kelulusan tersebut. Itu jadi Kalau begitu apakah mereka teman-teman yang mau mengajukan magang setelah studi ini harus pulang dulu ke Indonesia atau boleh langsung Mbak Sera? Boleh langsung ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di luar negeri boleh langsung, boleh nggak perlu kembali ke Indonesia dulu gitu. Jangan syaratnya itu batasnya 60 hari pengajuannya, 60 hari dari tanggal studi. Nah nanti semisal teman-teman mau kembali ke Indonesia, itu teman-teman bisa memanfaatkan tiket kepulangan yang belum digunakan. Itu jadi syaratnya apa, nanti sampaikan saja saya mendapatkan izin dengan melampirkan LOC yang sudah dikeluarkan oleh LPDP. Itu jadi masih ada satu hak lagi nih yang belum dipakai kan ya, itu bisa dimanfaatkan nanti setelah selesai magang. Baik, terima kasih Mbak Sera. Nah kalau misalnya mengajukan tapi sebelum lulus Mbak Sera, ini jadi aku yang bertanya ya, gak apa-apa deh. Kalau sebelum lulus mendekati tanggal kelulusan, bolehkah mengajukan magang atau memang tetap harus menunggu tanggal kelulusan dulu Mbak? Ya, kalau untuk mengajukan izinnya bisa dilakukan sebelum.
ya sebelum, nggak apa-apa misalnya teman-teman nih sebulan lagi mau lulus tapi belum lulus nih, statusnya belum alumni, saya tapi udah dapat offering letter nih dari perusahaan gitu ya, silakan saja sampaikan kepada kami melalui tiket bantuan, tapi tetap nanti untuk prosesnya itu akan kami mulai saat teman-teman sudah selesai verifikasi menjadi alumni gitu. Jadi lebih baik sih sebenarnya kalau teman-teman udah mempersiapkan dokumennya terlebih dahulu ya. Jadi esai, lalu offering letter, surat pernyataan itu sudah disiapkan sebelum lulus. Nanti saat sudah lulus sampaikan ke kami kalau sudah saya sudah jadi alumni, sudah selesai verifikasi, nanti akan kami proses gitu. Oke, siap. Terima kasih Mbak Sela. Jadi kalau teman-teman yang sudah dapat offering baik dari perusahaan ataupun dari kampus mungkin ya untuk postdoc ataupun magang, silahkan ajukan ke LPDP ini via tiket bantuan atau via aplikasi Iya, e-beasiswa? saat ini via tiket bantuan untuk IBS-nya sedang ada permasalahan, lagi ada trouble jadi tiket bantuan. Oh ya, tapi satu lagi Uni, untuk mulai magang tetap setelah teman-teman lulus ya. Jadi Oke. tidak bisa sebelum lulus nih mulainya, tetap setelah nanti statusnya jadi alumni gitu. Oke, oke. Jadi boleh mengajukan sebelum lulus, ketika dapat offer, tapi tetap startnya setelah lulus seleksi. Lulus, Setelah betul. lulus jadi alumni. Alumni ya, betul. Kemudian boleh tidak harus pulang dulu, silakan nanti tiket kepulangannya dipakai setelah selesai magang. Itu boleh Betul. melampirkan LOC dari LPDP. Ya. Kemudian tadi boleh juga mengajukan setelah jadi alumni ya Mbak ya, tapi tetap mau mengajukannya baik sebelum lulus ataupun sudah lulus akan diverifikasinya setelah kelulusan gitu ya Mbak? Betul, betul. Prosesnya setelah kelulusan. Oke, thank you Mbak Sarah. Ini ada satu pertanyaan Mbak dari Ida di Slido. Ketika sudah lulus magister dan setelahnya hendak lanjut ke S3 ke LN, apakah bisa dapat langsung dilakukan dan dapat mendaftar LPDP juga untuk S3-nya? Mbak Ida, apakah bisa open kamera atau open mic? Halo Mbak Ida. Mungkin ini kali ya Mbak, bisa langsung lanjut S3 tanpa pulang mungkin ya? Dan apakah Mungkin dapat ya. mendaftar LPDP? Oke, Mbak Sarah mau coba jawab? Ya, ya semoga bisa menjawab nih ya pertanyaan Mbak Ida ini yang setelah lulus magister berarti statusnya sudah alumni, hendak melanjutkan S3 ke luar negeri, bisa dapat langsung selama teman-teman nanti sudah jadi alumni dan masa pengabdian, maka teman-teman saat ingin melanjutkan studi ke jenjang S3 itu wajib mengajukan izin studi lanjutan gitu ya. Izin studi lanjutan ini adalah dari untuk S3 ya teman-teman ya, bukan dari S2 ke S2 lagi, bukan, tapi dari S2 ke S3 namanya aja studi melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ya, gitu. Itu yang dimaksud dengan izin studi lanjutan. Jadi bisa dilakukan mau masih di luar negeri silahkan, saat kembali ke Indonesia juga silahkan, asalkan jangan lupa ada ketentuan 90 hari kembali ke Indonesia setelah lulusan gitu ya, untuk Mbak Ida. Nah, kalau misalnya mau daftar LPDP bisa nggak? Bisa banget. Silahkan saja kalau mau studi lanjutnya pakai LPDP dipersilahkan. Namun memang untuk yang LPDP kita tidak memiliki kewajiban untuk mengajukan izin studi lanjutan. Karena apa? Karena kita sudah punya datanya nih, data teman-teman nih. Nanti kalau mau yang sudah daftar LPDP atau bahkan sudah lulus gitu ya untuk S3-nya dengan LPDP, kita udah punya datanya. Data itu akan jadi database kita lah gitu di alumni, bahkan di Direktorat Beasiswa sendiri gitu. Itu mungkin ya Mbak Sarah. Semoga menjawab. Jadi kalau mau pakai beasiswa lain harus izin sama izin. Kalau mau pakai LPDP lagi nggak perlu izin. Betul. Teman-teman kalau dari S2 menuju S3 teman-teman harus ikut seleksi awal ya. Jadi bukan berarti teman-teman ketika S2
dapat karpet merah menuju S3 enggak ya, teman-teman harus ngulang lagi dari awal dan kalau teman-teman masih di luar negeri sepertinya tetap harus balik lagi ke Indonesia karena akan ada seleksi lanjutannya. Seleksi mulai dari nol lagi gitu ya bersama-sama yang lainnya. Oke, kita lanjut dulu. Ini ada Mas Rida yang sudah Mas Rida atau Mas Fahri Iya, yang sudah boleh bebas, Mbak. Oke, siap. Mohon izin, terima kasih Mbak Dita, Mbak Syera. Perkenalkan saya Rida Farizal. Saya calon penerima beasiswa untuk magister luar negeri. Izin bertanya untuk mau follow up pertanyaan sebelumnya terkait tentang magang ya di luar negeri. Nah tadi kalau nggak salah saya dengar Mbak Syera tuh menyebut ada kata bekerja ya. Nah mau tanya apakah status yang diperbolehkan untuk awardee atau alumni LPDP untuk melanjutkan internship atau magang di sana itu statusnya harus internship kah atau bekerja pun boleh seperti itu? Soalnya tadi saya agak mendengar ada kata bekerja karena itu kan berbeda ya Mbak ya. Agak berbeda kekhawatirannya. Maksud saya gini, mungkin statusnya diterima sebagai pemagang, ada diterima sebagai employee-nya gitu kan. Nah itu agak berbeda kan secara bahasa gitu kan. Maksud saya apakah kalau diterima sebagai employee itu masih diperbolehkan atau seperti apa Mbak? Ya, langsung jawab aja Mbak Dita. Monggo, Oh Mbak. ya, terima kasih Mas Rida. Ya, tadi saya menyebutkan magang atau bekerja ya, teman-teman ya. Ya, magang itu adalah kegiatan atau bekerja dari instansi atau perusahaan yang berada di luar negeri. Ya, jadi bekerja pun kita anggap sebagai magang. Tujuannya apa sih sebenarnya? Mencari pengalaman. Jadi kalaupun di offering letternya mau kata-kata sebagai employee atau misalnya dapat apa sih dapat gaji gitu ya, dapat fee gitu ya, itu nggak masalah. Mau ditulis internship pun nggak masalah gitu, selama itu adalah mencari pengalaman. Tujuannya mencari pengalaman sesuai ya, yang relevan dengan studi yang diambil ya. Ingat ya syaratnya sesuai dengan atau relevan dengan studi yang diambil, itu kita anggap atau kita samakan dengan magang. Itu jadi surat pernyataannya pun nanti akan ada surat pernyataan magang. Walaupun di dalamnya nanti employee atau working atau sejenisnya lah begitu. Baik, terima kasih. Izin follow up satu lagi Mbak. Nanti kalau misalnya diizinkan nih oleh LPDP untuk bekerja dulu selama maksimal 2 tahun ya kalau nggak salah ya. Nah, apakah si 2 tahun bekerja atau internship-nya ini akan dihitung juga 2N+1 atau gimana? Soalnya kan ketika masa magang itu kan sebenarnya tidak dapat pendanaan ya dari LPDP. Iya, tadi kan sudah saya jelaskan ya. Maaf agak kelewat saya soalnya tadi ke toilet juga. Ya, nanti bisa dibaca juga di e-learningnya. Jadi kalau magang itu, magang, studi lanjutan, postdoktoral, ada juga izin kewirausahaan, itu sifatnya menunda masa kontribusi. Jadi tidak dihitung sebagai masa kontribusi. Saat selesai magangnya, atau studi lanjutannya, saat selesai postdoc-nya, saat selesai izin kewirausahaannya, kembali ke Indonesia, maka itu dimulai lagi masa kontribusinya. Begitu, Mas Rida. Siap, baik. Terima kasih Mbak Dan Syera. juga, ya ini kayaknya ada kesalahan, masih mispersepsi nih. Teman-teman taunya 2N+1 ya? Iya. Ini berarti belum belajar nih. Saya seenggaknya saya. Oh iya. Coba sekarang berapa? 2N+1 atau sudah berubah? Ayo. Ini belum pada ini juga. Ada perubahan. Ini ternyata diem-diem. 3N Mbak Syera. Kalau saya 3N kayaknya. 3N. Oh, kalau DocsPay ya? DocsPay ya? Iya. Kalau DocsPay dari 3N itu 2N, dari Kak. 2N tuh siapa tuh? Mas Rahmat. Oh. Betul, teman-teman ya. 2N aja ya sekarang. Betul. Jadi kalau untuk ketentuan di LPDP itu alumninya punya kewajiban berkontribusi selama 2N. Dan itu masa kontribusi. Tapi memang berbeda dengan teman-teman yang DocsPay gitu ya. Karena itu ketentuannya mengikuti yang ada di Kementerian Kesehatan, yaitu 3N.
Ya, betul. Ya, betul ya. Tapi Ya. kalau untuk LPDP sendiri itu masa pengabdian atau kontribusinya adalah 2N. Itu ya, teman-teman ya. Baik, terima kasih Mbak Syera, Mbak Dita. Sama-sama Mas Fahri. Jadi teman-teman sudah 2N ya, udah berkurang, plus satunya dihilangkan sama LPDP coba. Dihilangkan sama Mbak Sera nih. Oke teman-teman, sudah 10.55, apakah masih ada pertanyaan? Kalau masih ada, kita buka 1-2 pertanyaan mungkin ya. Boleh yang raise hand? Belum ada? Oke, Mas Rafif, monggo Mas Rafif. Tadi saya juga udah nulis di slide sebenarnya, tapi mungkin untuk 2N ini dimulainya itu gimana ya, yang dikatakan 2N ini, sama kapan gitu dimulainya? Ya, boleh Mas Rafif. Dulu. Monggo Mbak Sera. Kalau dimulai dari ketika during studi juga boleh sih Mas, tapi jadi 4N ya. Monggo Mbak Sera. Siapa tadi namanya? Mas Rafif Rafif. ya? Rafif. Oh iya, ya jadi ya teman-teman, mungkin nggak cuma Mas Rafif juga, ketentuan kewajiban bagi alumni LPDP adalah berkontribusi selama 2N, di mana N itu ada masa studi secara fisik di Indonesia. Kapan dimulainya? Jadi ketentuan bagi alumni LPDP itu adalah wajib berada di Indonesia 90 hari setelah tanggal kelulusan. Ya teman-teman, ya itu kewajibannya kan ya yang pertama. Lalu setelah itu argonya mulai jalan untuk kontribusinya. Kalau misalnya mau kurang dari 90 hari di Indonesia kurang dari 90 hari gimana? Ya silakan saja, tapi tetap nanti saat berada di Indonesia secara fisik, dokumen yang menyatakan bahwa teman-teman udah ada di Indonesia nih, gitu ya, misalnya boarding pass atau paspor, itu adalah tanggal dimulainya teman-teman menjalankan kontribusinya. Gitu. Ini Mas Rafif gimana nih kuliahnya? Saya di Italia. Iya, berarti nanti setelah lulus kan ada kewajiban 90 hari itu paling lambat untuk kembali ke Indonesia nih. Nah, itu setelah kembali ke Indonesia maka dimulai argonya sudah jalan. Oke. Saya ada satu lagi pertanyaan. Ya. Tadi kan kalau untuk studi lanjutan kan saya sekarang ngambil S2. Terus misalkan S3, kalau di S3-nya di dalam negeri apakah juga belum terhitung 2N-nya atau Kalau untuk di dalam jadi kan ketentuannya adalah secara fisik di dalam negeri ya, di Indonesia. Nah, kalau misalnya Mas Rafif S3-nya di dalam negeri itu dihitung secara fisik di Indonesia, argonya jalan. Gitu. Jadi yang membedakan ini adalah berada di Indonesia atau tidak. Nah, gitulah kira-kira ya. Oke, baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Rafif. Cukup ya? Ada lagi teman-teman? Satu lagi atau Izin Mbak Dita melanjutkan dari Mas Rafif, Bu Sera, maaf. Ya, berarti artinya kita kembali, saya kan rencana dari Korea. Nanti setelah fisik itu sudah di Indonesia itu sudah argo mulai di situ. Betul. Walaupun belum mengerjakan, kan kalau secara administrasi perizinan nanti kan ada surat-surat yang harus disetujui oleh kantor, oleh instansi terkait. Nah, di situ walaupun itu belum muncul secara fisik itu sudah mulai. Kalau di LPDP begitu, Pak. Siap. Ya, jadi kita menghitungnya secara fisik udah menjejakkan kaki di Indonesia. Nah, bukti mulai di situ berjalan argonya. Siap. Terima kasih Mbak Sera. Sama-sama. Terima kasih Mas Aris. Sepertinya kita cukupkan ya Mbak Sera sesi pada siang hari ini. Sudah pukul 10.59, tidak ada lagi pertanyaan. Semoga teman-teman nanti lancar perkuliahannya dan nanti setelah menyelesaikan studi, apabila masih mau lanjut magang, internship ataupun kegiatan lainnya mungkin di luar Indonesia, jangan lupa untuk melapor atau meminta izin ke LPDP. Intinya seperti itu ya Mbak Sera ya.
Betul, Oke, betul. Sarah, ada lagi yang mau disampaikan mungkin sebelum Ya, saya lupa tadi ngomong selamat dulu ya kepada teman-teman. Ini. Ya, selamat teman-teman sudah memperoleh kesempatan yang luar biasa dari LPDP gitu. Yang jelas jangan coba jangan coba khianati gitu ya mimpi-mimpi masyarakat Indonesia lah di teman-teman ini semua gitu. Pastikan teman-teman menyelesaikan studinya dengan baik gitu ya sampai selesai dan kembali ke Indonesia berkontribusi untuk Indonesia, untuk masyarakat Indonesia dan bahkan untuk keluarga terdekat teman-teman. Mungkin itu saja sih, Dita. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Sera. Teman-teman, kita cukupi sesi layanan dan alumni pada pagi hari ini. Semoga teman-teman lancar studinya. Jangan lupa sering-sering dibaca buku panduannya. Kalau bingung buku panduan, kalau masih bingung juga dari buku panduan, silakan ketik bantuan. Gitu ya. Kita cukupkan pagi ini. Nanti kita ketemu lagi di sesi siang di pukul 13.00 pembukaan dengan Direksi LPDP. Terima kasih banyak Mbak Sera. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sukses semua. Terima kasih.